Hai halo Detikers. Kembali lagi bersama Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Selama 3 jam ke depan, Detikers akan ditemani oleh menu spesial hari ini. Ada apa aja tuh? Penasaran? Let's check this out. Warga Jakarta kini wajib memilah sampah mulai 10 Mei 2026. Kebijakan ini diterapkan untuk meningkatkan pengelolaan sampah dan menjaga lingkungan. Masyarakat diminta memisahkan sampah sesuai jenisnya dari rumah. Lalu seperti apa aturan lengkapnya? Simak selengkapnya hanya di Detik Pagi. Kecelakaan maut terjadi di Musirawas Utara melibatkan bus ALS dan truk tangki BBM. Sebanyak 16 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Peristiwa tersebut menjadi perhatian karena dampaknya yang cukup besar. Bagaimana kronologi lengkapnya? Simak laporan selengkapnya bersama reporter kami hari ini. Film Gudang Merica hadir dengan cerita misterius yang dibalut komedi. Kisahnya mengikuti seorang petugas kebersihan yang menyamar sebagai mahasiswa kedokteran demi membahagiakan ibunya. Namun situasi berubah saat ia terjebak dalam kejadian aneh di rumah sakit yang membawanya ke kasus yang berbahaya. Film ini memadukan unsur horor, komedi, dan thriller dalam satu cerita. Seperti apa keseruannya? Kita akan ngobrol langsung bersama Ardhito Pramono dan Benedictus Siregar. Stay tune hanya di Detik Pagi. Beli buah ke Cikini. Cakep! Itu dia menu hari ini! Selamat pagi. Selamat datang kembali di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Hari ini bersama lagi dengan Echo Santoso. Betul sekali, bersama Indi Arisa juga di sini yang akan menemani lo sampai jam 11 siang. Dan tadi juga udah lihat sneak peek ya, menu hari ini ada apa aja, lumayan bikin geger ya. Geger, ya. lumayan. Akhirnya hari ini kita akan kedatangan tamu ya, Cok. Yes, betul Dimana sekali. kita tidak akan berdua saja, nanti juga mungkin ada teman-teman sineas yang akan Ya. hadir ke sini. Dan juga selain seorang sineas, juga salah satunya adalah seorang musisi Penyanyi, ya. benar, musisi. Apakah ntar dia akan Menyanyi. menyanyi gitu ya untuk kita di Detik Pagi. Makanya jangan pindahin channelnya atau jangan ditutup browsernya gitu ya. Karena pagi hari ini bisa di streaming juga ya Dia. Betul, kamu bisa streaming. Kita sapa-sapa dulu buat yang lagi nonton. Halo, via web kami di 20 detik ya. Yes. Ada yang nonton juga lewat TikTok. Yeay. Hai TikTok, ada yang nonton mungkin dari YouTube. Silakan, Hai. boleh komen-komen juga. Nanti kita akan bacain ya biasanya. Buat kamu yang lagi Betul. nonton, lagi absen, bakalan sama Detik Pagi sampai dengan jam 11 nanti. Jangan lupa juga untuk follow sosial media terbaru kita. Detik Pagi _ sudah Yes. bisa di follow di Instagram juga. Jadi untuk update terkini mengenai informasi-informasi lainnya bisa di check out di situ ya. Ya silakan buat yang ketinggalan juga episode-episode sebelumnya. Ya. Kemarin ini sama Eco ngobrolin apa aja. Itu juga bisa kamu lihat di Instagram @detikpagi_ ya. Betul sekali. Hari ini adalah hari apa ya, Cok? Gila. Hari ini hari Kamis. Oh, hari Kamis, tanggal 7 Mei. Ya ampun. Gitu. Besok anak gue mau rilis lagu. Kita doakan nih ya, semoga sukses. Karel. Kumaha sih? Jadi yang nyanyi itu adalah kakak sepupunya dia, which is berarti kan anak kakak ipar gua. Namanya Sena. Nah, Mas Sena ini kan Karel nanti manggilnya kan Mas Sena ya. Sena ini umurnya berapa ya? I think 8 apa 7 tahun. Dia udah punya beberapa single. Oke. Nah, jadinya yang nyanyi kakak Sena, Mas Sena gitu. Jadi beberapa suara-suaranya Karel yang kayak dia ketawa, dia ngoceh itu tuh diambil gitu. Oh, masuklah dalam Masuk di lagu situ. terbarunya Mas Sena ini. Judulnya adalah Onggong-Onggong. Onggong-onggong. Lo tau gak sih? Karena gue juga baru tahu pas jadi ibu tahu. Apaan? Jadi ada adegan ketika si bayi itu baru mau merangkak, dia tuh ada kayak ancer-ancer gitu. Nah itu tuh sama ibu-ibu tuh adanya lagunya. Dibilangnya onggong-onggong, onggong-onggong. Gitu. Iya. Akhirnya sama Gua laki tahu gue sih dibikin adegan lah. itu. Karena ternyata pas kita cari, belum ada nih yang punya lagu onggong-onggong, kita bikin lah. Susah Gitu. emang ya Detikers kalau bapak ibunya itu terlalu kreatif Terlalu gitu banyak ya. peluang ya Bun. Eksploitasi anak sejak dini ya Bun Wah, ya. jangan ya, tapi mudah-mudahan anaknya suka ya. Gue juga kan, gue tuh kayak, lo tau gak sih kalau orang sekarang bikin stiker orang lain tuh bisa disu. Oh iya?
Katanya kan gitu ya, bener gak sih guys? Coba ya kalau ada yang tahu. Oh, gue tahu karena kemarin itu sempat ada politisi yang bikin statement. Katanya kalau sampai ada yang ketahuan itu kan sama aja kayak mencemooh ya. Nah, itu tuh kalau misalnya orang yang nggak srek bisa di Nah, jalur hukum. gua tuh bikin banyak banget stiker anak gua. Jadi kan anak lo. Enggak, tapi nanti kalau udah gede dia konsen terus dia kayak dia mau ngesu gue harus siap-siap sih. Karena kayak apa ini? Kenapa stiker aku banyak banget stiker dia. Bahkan stiker dia pakai filter yang gitu sama gue dijadiin stiker karena kayak lucu banget. Karena anak lo emang gemes coy. Aduh, makasih Pipinya ya. segini nih. Tapi emang Ya. iya, dan itu tuh Pipinya segini. dan ternyata anak kayak gitu tuh fasenya cepet banget. Oh, Jadi iya? jangan sampai kelewatan. Iya, karena Ntar tahu-tahu udah gede kurus. makin panjang kan dia. Jadi bayi-bayi pipinya udah gemoy nggak itu tuh tembem lagi. harus diabadikan banget yang banyak guys. Makanya handphone tuh kalau bisa 2 tera iCloud-nya ya. Atau paling gak lu punya device memori yang portable tuh. Tambahan lagi hard disk lagi. Iya. Buat transfer aja ke situ. Bener, iya. Gue jadi inget kata temen gue, ini foto yang banyak ya karena nanti momennya cepet banget berlalu. Gue kayak pas lihat juga iya, setiap kali ngeliat tuh kayak udah lewat cepet banget. Nah, gitu. memang kalau anak kecil itu gemoynya beneran. Gemoynya beneran. Kalau yang udah tua minta dibilang. Iya bener ya. Kalau yang udah tua terus masih gemoy itu tandanya harus lari ya, Cok. Ih, bener Ya kan? banget. Mungkin Tapi lo percaya nggak kalau orang itu tuh dengan lari bisa bikin mereka kurus atau sebetulnya terlalu berat atau dari step yang mana dulu, Cok? kalau kata gue mah ya, kalau lo mungkin sekarang Udah badannya buncit lah ngerasa minimal. gemoy gitu ya, terus lo mau olahraga, tapi olahraga itu nggak akan bisa langsung efeknya, tapi itu harus diimbangin sama asupan. Oh, jadi memang kita tuh nggak bisa ya kalau Nggak bisa. prinsipnya kayak aku tuh dulu guys olahraga biar bisa makan enak. Nggak juga ya, makan harus dijaga ya. Jatuhnya tuh kayak two-way monolog. And that's the two-way monologue. That's it. Jangan ketahuan ya angkatannya, aduh. Tapi lagunya Iya keren sih. Terus Kayak ibarat pedang bermata dua gitu. Jadi kalau lo cuman ngambil satu jalan tapi nggak ada jalan satunya lagi, itu sama aja lo kayak ya udah lo jalan di tempat. oh gitu. iya sih. Harus bareng, harus banyak elemen pendukungnya. Betul, yang betul. buat support supaya lo mungkin bisa dapat body goals yang seperti yang lo mau misalnya. Cuman kalau misalnya lo cuman olahraga doang, makannya masih berantakan ya nggak bisa. Sama kebalikannya kalau lo cuman diet makanan doang lo nggak olahraga ya sama aja. Iya, tapi bahkan gue mendengar kalau persentasenya bahkan lebih tinggi ngejaga makanan loh dibandingin dengan orang kalau pengen kurus ya. Kalau goalsnya pengen kurus gitu, makanya tapi gue sih ngerasa ini tuh kayak ini tau gak sih olahraga tuh misalnya nih lo udah work yourself banget ya untuk berolahraga, ngebangun habit supaya ngelawan rasa malas gitu supaya berolahraga. Itu kan kita tuh bisa dibilang perjuangan ya, Cok. Jadi kadang ketika kita udah olahraga capek-capek, nah di situ tuh baru muncul tuh perasaan untuk ya masa gue udah hehoh kayak begini, makan gue masih jorok. Ya kan? Iya, Jadi harus ada drive-nya dulu gitu loh. Itu akan timbul dengan sendirinya menurut Sama gua. kayak menurut gua tuh kalau kita lagi bulan puasa nih, Cok, kan udah capek-capek berpuasa, masa sih lo nggak sholat, Iya, ya kan? Masa sih lo bener. nggak sedekah misalnya. Jadi itu tuh memang harus dijalanin dulu sehingga nanti lo akan menyempurnakan di tengah jalannya. Iya, gitu. benar, Karena benar, kalau benar, nunggu benar, sempurna benar. baru jalan ya nggak tercapai lah. Iya, karena lo ibaratnya gini kayak kita udah lo bilang mau diet, mau dapetin body goals gitu kan. Tapi lo cuman jalan di satu sisi, entah itu sisi yang mana gitu ya. Itu yang akhirnya bikin lo ketampar sendiri mungkin ya sama yang lo tadi lo bilang. Iya. Gitu. Jadi apapun yang lagi lo lakuin sekarang kalau bisa dilakukan secara seimbang. Iya, setuju banget ya. Gitu. Semangat teman-teman ya, apalagi ini udah mau menuju akhir pekan ya. Apakah akhir pekannya akan dipakai buat permalas-malasan saja atau justru nih buat yang nggak pernah punya waktu olahraga? Ya memang at least mungkin katanya ya gitu ya, Cok, meskipun olahraga cuma seminggu sekali atau 2 kali itu kan kayaknya kurang dihitung ya. Tapi daripada nggak sama sekali ya, Iya. lebih parah lagi tuh detikers. Gua nih kemarin gue ngerasa lagi lost banget. Kenapa? Lagi low ini ya, low Season. motivasi gitu. Enggak, lebih ke waktunya kemarin lagi alhamdulillah lagi banyak kegiatan. Jadi kayak aduh, kapan nih olahraga kita ini Olahraganya. gitu. Tapi lo jalan di treadmill juga gak sih, Cok? Maksudnya kayak kalau lo emang gak punya waktu banget, lo akan lari di treadmill atau sebetulnya enggak, gua mah harus ke jalan. Di treadmill Oh. nggak apa-apa kalau cuman kayak easy run gitu, jogging gitu. Tapi nggak tetap ada target gak kalau lo? apa-apa. Ada. Berapa K atau berapa kalori atau berapa Biasanya menit? kalau di treadmill tuh gue nggak bisa lebih dari sejam.
Ih, sejam lama banget, bosen banget cowok. Bosan. Iya, karena Parah, monoton ya. Heeh. Mau dikata lo siapin handphone dan streaming film gitu ya, streaming dari OTT lo, tetap bosen sih ya cowok. Bosan. Gue udah Gitu. berapa kali gue melakukan itu ya, maksudnya maksimal tuh sejam tuh udah menurut gue udah lama banget. Berapapun dapetnya sejam tuh gue udah maksimal. Gitu. Sejam ya. Tapi si pace-nya gimana cowok? Apakah selang-seling? Ya naik, Turun, pelanin, naik, turun. naik, pelanin. Sesuai sama kapasitas kita aja. Itu. Wow, menarik. Apakah The Tickers hari ini sudah ada yang berolahraga? Atau nanti sore ada yang berencana juga olahraga setelah pulang kerja? Nah boleh tuh ya, silakan disempatkan. Kemarin tuh gue sempat ngobrol juga sama siapa host kita satu lagi yang di Jakbar tuh. Siapa? Host warga Jakbar siapa? Davi. Yang cowok? Jeffrey Jeffrey. Nayoan, kan dia juga lagi mulai lari tuh. Kalau gue kan ngerasa kan kalau gue dandannya lama ya cowok. Cewek gitu terus harus mandi apa segala macem. Nah dia tuh bisa memanage, dia tuh lari dulu dari jam 5 sampai jam 6 kurang 10. Jam 6 kurang 10 dia pulang ke rumah sampai jam 6.30 mandi. Pokoknya dari jam 5, berarti dia setengah 5 jalan nih. Setengah 5 jalan, jam 5 sampai jam 5.50. 5.50 dia berhenti, berarti 50 menit aja. Habis itu 10 menit tuh pulang dari 5.50 sampai jam 6 pas. Ya. Mandi siap-siap segala macam, 6.30 berangkat. Bisa, gue Bisa. kayak wow, meskipun gue akhirnya compare lagi, rumah lo kan tapi Jakbarnya bener-bener di Taman Anggrek ya, gue bilang gitu. Kalau gue kan sonoan lagi. Lo tau Rian Ibram? Iya Rian Ibram juga, dia ultra kan. Rian Ibram Guys, itu gila. kalau misalnya pagi, Sebelum pagi-pagi ambiar, sebelum dia ambiar, itu tuh dia bisa, lu bukannya siaran kak, gue bilang gitu. dia pagi-pagi latihannya. Pagi lari, di GBK tuh suka ketemu. Terus Oh gua- karena lu suka pagi juga. Iya. Berarti pagi banget dong. Pagi banget. Oke. Lu bukannya siaran kak? Ya kan siaran gue jam 8:30 dia bilang gitu. Iya sih sekarang masih jam 7 gitu. Oh ya udah. Tapi Masya Allah juga ya Karian tuh karena satu-satunya hostnya ambiar yang gue suka ketemu di ruang makeup kita. Ya. Karena kalau yang lain mungkin udah jadi langsung ke Ya, studio. betul. Kalau dia tuh ke studio karena buat sholat duha juga. Bener. Gila gokil banget ya, jadi ibaratnya duniawi jalan, ibadah juga, sporty juga gitu kan ya. Itulah. Lu masih ada libra-libranya kan? Iya Iya kan? setengah-setengahnya. Masih setengah jadi kayak Seimbang. harus seimbang semuanya. Terus kemarin juga gue nemu di thread gitu ada yang nulis kayak ini tuh buat orang-orang yang lari di GBK pagi-pagi tuh pada kerja apa sih? Nah mereka Iya. tuh ngiranya ya, mereka tuh yang kayak udah istilah kata levelnya CEO dan dia nggak harus kerja dan dia ada anak buah yang kerja buat dia. Ternyata enggak men, Enggak, semua orang tuh semua memang orang maksain gitu. supaya bisa Iya. nyempetin waktu. Bahkan kemarin ada yang bilang Kak gue bangun jam 4.40 apa 4.45 gitu ya. Terus udah gitu gue dirunutin tuh. Abis itu gue sarapan dulu jalan, nanti jam setengah 6 nyampe GBK apa jam 6 lari jam 7 jam 8 udah balik ke kantor, jam 9 udah nyampe kantor. Iya. Sudah gitu ada juga yang kayak sama Kak saya juga kayak gitu, tapi saya jam 6 nganter anak ke sekolah dulu. Nanti sambil nungguin anak ke sekolah saya lari dulu ke GBK sejam 1 jam setengah. Abis itu langsung ke kantor jam 9 udah di kantor. Tuh guys, Iya. semua orang tuh kita semua tuh punya Bener. 24 jam yang sama. Jadi emang seberapa keras Anda mau meluangkan waktu aja sih. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Dari tanya juga kan itu Betul. Kak berarti tidurnya jam berapa? Jam 9, jam 10, jam 11. Ya kalau Iya. bisa jam 9, tapi kalau nggak bisa tidur banget jam 11 tetap bangun jam Iya, 4.40. maksimal. Maksimal. Karena gue tuh ngerasanya ya semenjak gue lari pagi, itu tuh kita jadi punya waktu untuk ibadah. Oh iya bener. Pagi. Kan sholat Gitu. subuh siapa yang masih suka skip? Iya kan? Gue kalau nggak detik pagi nggak sholat subuh loh. Ya kan? Sumpah Dini? kayak ya Allah maafin banget ya aku masih belajar tapi dengan Iya adanya detik loh. pagi makasih aku jauh lebih ajak 5 waktunya. Bener. Jadi kayak ngerasa lebih apa ya? Jadi pribadi yang lebih baik lagi. Iya, Gitu. dan entah kenapa kalau kita udah checklist istilahnya mungkin kalau buat yang muslim detikers ya sholat subuh kayak the rest of the day-nya tuh kayak udah ajak aja gitu, ngerasa kayak ih masa satu sayang tas udah nih di skip checklist. gitu. Ya kadang kalau kita misalnya nggak bisa nge-checklist 5 paling nggak 4 dah gitu, Iya, 3 dah gitu. bener. Cuman kalau bisa ya 5 ya. Iya, terus udah gitu juga ternyata pagi hari itu adalah waktu yang paling tenang buat lo. Karena kan lagi sunyi ya detikers, jadi lo tuh buat waktu buat diri sendiri tuh paling bagus lah karena Betul. mungkin belum banyak hiruk pikuk gitu di situ mungkin lo. Nah itulah kadang muncul inspirasi lo tuh hari ini mau ngapain, lo tuh mau bikin apa itu tuh di saat waktu lagi tenang-tenangnya. Betul Jadi sekali. makanya gue setuju banget sama si buku 5 AM Club itu tuh yang kayak semua orang di dunia lah detikers you name it ya, mau dari Bill Gates terus juga mungkin mau dari Elon Musk, Jeff Bezos. Pokoknya orang-orang hebat di dunia itu tuh mereka memang meluangkan waktunya untuk bangun di jam 5 pagi padahal jujur mereka tuh mungkin nggak semuanya sholat subuh. Tapi mereka
Sedangkan di Islam tuh yang beragama muslim bahkan lo emang disuruh untuk bangun sholat subuh gitu. Jadi memang banyak hal yang bisa lo kerjakan ketika lo wake up early. Gitu ya. Jadi kayak lebih produktif harinya, terus mungkin siangan kalau ada waktu untuk nap sebentar 10-15 menit. Setuju, gue tim nap banget. Iya kan? Gue pernah tidur siang Di kantor. abis zuhur di rumah. Di rumah. Jam setengah satu abis zuhur. Ah, Tidurlah kita kan siang. Lu tebak gue bangun jam berapa? jam berapa? Jam 6. Itu kayaknya badan lo lagi butuh recover kali, Cok. Itu gue kayak tidur malam. Iya, kalau kayak gitu berarti lagi capek badannya kan Iya. dan butuh recovery gitu. Gue bangun, hah jam berapa nih? Gitu. Oh, tapi memang si nap ini ya alias power nap gitu gue bilangnya kadang maksimal kan tidur siang itu hanya disarankan 15 sampai 45 Betul. menit guys. Maksimal banget 1 jam kalau emang kebablasan. Karena kalau lebih dari itu jatuhnya bukan nge-refresh tapi jatuhnya suka jadi malah pusing. Ya, Makanya betul. lo kalau pernah gak sih kebangun dari tidur siang yang kelamaan malah pusing, nah itu karena memang kelebihan waktunya. Kelamaan tidurnya. Tapi kalau misalnya emang pas waktunya bentar aja kurang dari 1 jam itu pasti udahnya langsung berenergi. Mungkin awal-awal akan Betul. kayak duh berat tapi ternyata gampang ya. Sama juga Detikers nih ya, Ya. mungkin kalau kamu pengen mencari aktivitas lain juga gitu ya di pagi hari atau di siang hari atau di malam hari. Kalau yang ini tuh kayaknya mulai wajib dilakukan deh. Karena iya loh. Ini tuh tentang memilah-milih sampah. Walaupun kenyataannya banyak yang masih suka ini organik, ini plastik, ini apa, residu. Lo buang plastik di tempat kertas Iya, misalnya. dan yang paling gong tau gak sih apa? Cok, ini bikin beberapa orang tuh pesimis ya. Karena ketika kita udah memilah dan milih kita masukin sampah kita ke lobang yang mana, Iya. taunya katanya beberapa tukang sampahnya dan digabungin aja gitu. Ah. Nah, tapi janganlah kita tetap berpesimis Ria ya, Iya, kita tetap iya, harus iya, optimis iya, karena ini sekarang kan ada ketentuan baru Detikers ya. Karena memang menurut gua pengolahan dan juga urusan sampah ini tuh nggak akan ada habisnya, apalagi kan kita sebagai manusia pasti akan punya sampah rumah tangga setiap harinya Betul. ya. Sedangkan di luar negeri guys, contohlah Jepang ya, Jepang tuh aku pernah mendengar bahwa kayak misal kita mau buang kotak susu yang dari bukan styrofoam sih, tapi lo tahu kan bahannya si kotak susu itu. Ya. Jadi katanya kita tuh nggak boleh buang sampah basah. Nah, si kotak susu itu katanya harus dibuka supaya dia jadi polanya lagi gitu, yang mana Ya persegi Allah. panjang, harus dicuci dan harus dikeringin. Terus Ya harus ditumpuk. Jadi nggak bisa tuh kayak kita sekarang langsung plung buang aja. Guys, ternyata negara maju tuh udah kayak gitu. Ya mungkin kita belum Iya. se-expert itu ya, karena gua tahu juga kan kita pasti malas. Atau mungkin seminimal kita nggak terbiasa kayak gitu, tiba-tiba harus disuruh kayak gitu kan pasti banyak adaptasinya ya. Nah, tapi sekarang memang sudah harusnya kita beradaptasi. Karena dari Pemprov DKI Jakarta, ini katanya akan mulai menerapkan instruksi gubernur atau Ingup nomor 5 tahun 2026 terkait pemilahan sampah pada 10 Mei 2026. Kick off-nya rencana digelar di kawasan Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan atau Kuningan ya. Gubernur DKI Jakarta sendiri Pramono Anung mengatakan pelaksanaan Ingup ini menjadi langkah awal untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Besok tanggal 10 kita akan mulai pelaksanaan dari Ingup yang saya tanda tangani untuk pemilahan sampah, kata Pramono di Balai Kota Jakarta hari Rabu tanggal 6 kemarin. Pramono menjelaskan peluncuran program pemilahan sampah akan dikombinasikan dengan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB, atau juga mungkin lebih familiar di telinga kita adalah CFD alias Car Free Day ya Detikers di lokasi tersebut. Lalu Jalan Rasuna Said juga disiapkan menjadi salah satu titik baru CFD di Jakarta. Diadakan di Rasuna Said sekaligus menandai bahwa Rasuna Said itu nantinya kita persiapkan juga untuk menjadi Car Free Day seperti Sudirman dan Tamrin. Jadi nambah lagi ya satu area CFD supaya kita nanti bisa jalan pagi di sana, bisa berolahraga, dan tidak ada alasan bahwa kamu gak bisa berolahraga. At least seminggu sekali kamu pasti bisa berolahraga di Kapan mulainya? area yang sudah disediakan. Tanggal 10. 10 Mei. 10 Mei itu I think hari Minggu ini ya. Jadi jalanan Rasuna Said akan jadi Car Free Day lagi? Iya. Dulu udah pernah ya? Belum. Maksudnya akan dijadikan jalan Car Car Free Free Day iya. gitu ya? Nah tapi yang gua penasaran tuh dari mana sampai mana ya titiknya ya? Kalau jalan Rasuna Said ya berarti dari Simpang Kuningan Mampang tuh. Simpang Gotri? Iya, Simpang Kuningan Mampang all the way sampai menuju ke Menteng. Iya juga sih benar, karena kan ini Sudirman sebelumnya Sudirman Tamrin Ya, kan? Iya. Berarti nyambung ya. Jadi makin susah nih kita kalau telat Car Free Day. Iya bener. Tapi gak apa-apa Detikers Gak ya. apa-apa Karena ya. at least di Kuningan tuh gue sempat juga langganan yoga dan pilates di sana. Itu ada Setia Budiwan guys. Iya. Gue cinta banget karena Setia Budiwan itu semuanya makanan kan. Betul. F&B semua di situ tumplek.
ada restoran Thailand Di baru sana? buka di lantai 2. Oh, Itu enak deh. oh iya. Gue lupa namanya apa tapi itu enak. Oh, nah gue tuh kan tadinya suka di lantai 2-nya doang kan. Karena gue pilatesnya tuh di situ. Yang di ujung ya? Yang forme itu. Ah, Sama ah, yang di ah. gedung sebelahnya tuh ada ada yoga juga. Jiva Nafas Yoga tuh. Jiva Raga, sorry. Terus nah gue tuh lagi mau dinner sama laki gue. Laki gue bilang, "Ada nih kata bosku tempat steak enak banget di Kuningan. Di mana? Setiabudiwan gitu. Udah nyetir aja dulu gitu kan." Taunya di situ dong di lantai bawahnya itu enak banget. Oh, yang samping makanan Korea. Iya, sampingnya Periplus, Iya, pokoknya deretan itu. sederetan Periplus. Jadi gue ngiranya kan kayak restoran daging aja, tapi gue nggak, atau gue kira tuh Italiano gitu loh. Nggak Ternyata expect ya? nggak expect, ternyata dagingnya enak banget. Parah. Guys, itu adalah salah satu steak yang gue bisa bilang terenak di Jakarta, meskipun tempatnya tuh kan ya Nyempil. nggak nyempil juga, tapi kan gue ngiranya tuh itu makanan bukan yang premium gitu Jo gitu Gue tahu kan. itu sebelahnya Gyukaku. Iya, iya kayaknya. Emang di gitu aku ya? Ada. Iya ya, di situ pokoknya di bawah deket si Periplus itu. Ih. Gitu, menarik. Dan waktu itu tuh lagi Desember, jadi banyak orang yang kayak Christmas dinner juga di sana gitu. Enak guys. Di Jalan Gunawarman ada tuh yang kalau Christmas dia restoran Perancis, fine dining. Kalau jelang Christmas tahun baru dia dekorasi tuh kayak ada teddy bear, kayak feels like kita di Eropa gitu. Kayaknya gue kemarin sempet deh di sana, tapi gue lupa namanya apa. Aduh, apa ya? Sama gue juga ngerayain Christmas dinner teman gue. Dan teman gue yang Christmasnya cuma 1 orang ya, tapi kita yang makannya tuh kayak 10 orang. Pengen ikutan ngerayain Christmas dinner sama tukar kadonya. Enggak, karena memang kalau di Indonesia tuh menurut gue ya, kayak setiap hari besar tuh kayak Kita ada aja sama-sama. perayaannya yang kita Bener, rayakan gitu. bener. Entah itu Idul Fitri, entah itu Natal, entah itu Waisak, kita teman-teman pada ke Borobudur. Iya ya kan? bener. Kalau misalnya Nyepi juga, pada banyak pengen tuh ke sekali, Bali. yang pingin merasakan nyepi di Bali juga. Kemudian kalau Imlek itu juga teman-teman juga semua merayakan Imlek, kasih-kasih angpau segala Iya. macam. Inilah wujud yang sebetulnya menurut gue adalah the true Bhinneka Tunggal Ika. Ya setuju ya. Gitu. Jadi siapapun kamu, kita semua merayakan gitu ya. Dan yang pasti juga merasakan festiveness-nya dari perayaan tersebut. Termasuk tadi ya kayak, gue inget banget tuh kemarin anak gue juga dia datang ke acara, kan kalau Imlek tuh berarti dia tuh makan malam ya, semalam sebelumnya gitu. Anak gue dapet angpaunya banyak banget. Gue kayak makasih ya uncle-uncle dan anti-anti yang udah pada sayang sama Karel gitu. Pas gue lihat kayak, wow lumayan, disitulah gue mulai relate sebagai ibu-ibu yang suka ngambil THR anaknya. Gue sekarang ngerti, tapi akhirnya kayak enggak, ini punya dia, kita simpan aja ya gitu. Disimpan buat beli kebutuhannya dia gitu ya, kayak mungkin baby bath, baby shower Iya. atau Nah tapi setelah baby dipikir-pikir lagi, oil. Cok, itu kan tanggung jawab kita sebetulnya. Jadi itu tuh sebetulnya buat dia nanti mau dipakai apa terserah. Jadi kita simpen aja gitu. Bisa juga sih, Ya. bener. Tapi kalau kita ngomongin tadi balik lagi ke bank sampah gitu ya. Kan ini akan dimulai nanti tanggal 10 Mei di Which is hari Minggu ya? Said, hari Minggu ya. Ya. Sekaligus presiden kan. Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung ini sekaligus akan kick off penggunaan sampah ini, pilah-pilih ini di Car Free Day Jalan Rasuna Said. Nah, tapi sebelumnya ini belum tanpa uji coba nih Detikers ya, karena sebelumnya ternyata Pramono mengatakan pemilihan sampah sudah dimulai di daerah Rorotan di Cilincing Kota Mode Jakarta Utara. Temen gue ada rumahnya di Cilincing. Cilincing. Gue tanya, rumah lu di mana? Cilincing Kota Mode. Kenapa ada kota Kenapa ada modenya? kota modenya? Aturan Jaksel sih menurut gue. Ya mungkin garmen-garmen semuanya Tekstil di ya. sana kali, gue nggak ngerti ya. Vendor-vendor baju. Dan menurut pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini punya target ya, kalau pemilahan ini untuk pemilihan sampah ini diperluas ke seluruh wilayah Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengembangkan pembangkit listrik tenaga sampah alias PLTSA. Bapak Pramono mengatakan Jakarta akan segera memiliki 3 pembangkit listrik tenaga sampah. Hebat kalau bisa dimanfaatkan ya. Sebagai informasi dilihat dari Detikcom, hari Rabu kemarin ya, pemilihan sampah ini dilakukan berdasarkan 4 jenis, yaitu ada sampah organik, anorganik, bahan berbahaya, dan juga beracun, serta residu.
Masing-masing sampah memiliki mekanisme pengolahan lanjutan yang berbeda, yang mana sampah organik seperti sisa makanan dan juga daun diarahkan untuk diolah melalui composting, maggot dan juga biodigester. Sementara sampah anorganik seperti plastik, kertas dan juga logam didorong masuk ke bank sampah untuk didaur ulang. Adapun sampah B3 seperti baterai, lampu, dan juga limbah berbahaya lainnya wajib ditangani secara khusus dan dibawa ke TPS B3. Sedangkan residu merupakan sisa sampah yang tidak dapat diolah lebih lanjut dan akan dibawa ke tempat pemprosesan akhir seperti RDF ataupun PLTSA. Ingup juga memastikan, mana tadi? Karena Ingup, Instruksi Gubernur. Juga menekankan bahwa pemilahan sampah harus dilakukan sejak dari sumbernya, yaitu rumah tangga, perkantoran, sampai dengan kawasan usaha. Nggak cuma itu, peran aparatur wilayah hingga tingkat rukun warga atau RW pun ini juga wajib diperketat. Lurah diminta juga memastikan seluruh warga melakukan pemilahan sampah sekaligus melakukan edukasi dan juga pengawasan di lapangan. Bahkan dalam aturan tersebut pengurus RW dapat menerapkan sanksi administratif kepada warga yang tidak melakukan pemilihan sampah sesuai dengan ketentuannya. Sanksi diberikan berdasarkan hasil musyawarah di tingkat RW dan sebaliknya pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyiapkan insentif bagi wilayah yang berhasil menerapkan pemilihan sampah secara maksimal. Oke, kita lihat ya Detikers ya dari instruksi gubernur atau Ingup yang satu ini kita lihat mudah-mudahan masyarakat ada perubahan dan kita semua sama-sama mau menjalani Detikers ya bahwa emang masalah sampah ini tuh masalah kita bersama, bukan cuma pemerintah aja dan kira-kira apa yang sudah diwacanakan oleh pemerintah ini bisa dilaksanakan dengan baik. Karena gimana pun juga nggak akan terwujud kalau kitanya tidak menjalankan. Tapi tadi kalau kita balik lagi ngomongin warga di Jepang yang lo bilang kalau misalnya kita buang botol susu yang kemasan itu harus dibuka gitu ya. Termasuk dengan limbah minyak. Kayak deep fried, kayak minyak goreng gitu ya. Oh iya nggak boleh langsung nggak dibuang, boleh kan? langsung dibuang ke dalam drainase. That's why drainase atau got gitu ya. Di Jepang itu airnya kan bersih-bersih. Bener, Gitu. guys sampai si selokan-selokan di depan rumahnya tuh bisa melihara ikan tahu. Bener, ya kayak kan? ikan-ikan cere, ikan gepi gitu kan. Nah itu ternyata memang dia nggak boleh langsung membuang limbah masakan ya ke dalam got atau comberan gitu. Karena mereka kayak ada sebuah senyawa kimia gitu ya yang dijual di swalayan juga. Jadi sebelum minyaknya itu dibuang, dituang dulu sih itu. Dia akan jadi beku, jadi kayak pasir gitu. Kan bisa diambil kan? Nanti diambil jadi dimasukinnya ya ke tong sampah. Ah iya. Gitu. Nah, Jadi bukan guys, dimasukkan ke dalam di flash drainase. aja gitu, bener. Karena memang nah itu lagi-lagi kan akhirnya jadi kesadaran bersama ya bahwa untuk melakukan itu mungkin kan orang kita ada yang mikirnya gua nggak sanggup bahkan untuk beli si bubuknya itu loh untuk ngehituinnya, tapi ya mau nggak mau kita harus kesana sih pelan-pelan ya kan. Iya benar. Demi lingkungan yang lebih manusiawi. Ini karena kan buminya juga jadi buat tempat tinggal kita juga gitu loh guys. Iya, kan bukan cuma tempat tinggal kamu. Ya jangan asal-asalan gitu. Gue juga pernah nih ada cerita ART gue yang kalau nyuci, airnya dikocorin terus. Mentang-mentang airnya tuh air sumur. Jadi menurut dia kan nggak bayar mbak air PDAM, ya nggak bisa gitu lah mas, gue bilang gitu. Kayak kan nggak nyampe, cowok ngerti nggak? Nggak ada sayang-sayangnya sama bumi kita. Pas kerannya dibuka, dia kocek-kocek beras. Iya. Abis itu dibuang, abis itu airnya tetap ngucur. Iya jadi intinya cuci piring atau apa. Jadi intinya dia tuh nggak ada sense of belonging untuk sayang sama air bersih gitu. Mentang-mentang menurut dia kan nggak bayar, jadi ya udah. Kan yang bayar kita. Iya, tapi kan nggak nyampe, Cok, gitu. Makanya jangan kayak gitu ya. Dan ini adalah upaya kita Detikers buat kita yang tahu gitu ya, yang terpapar edukasi, yang terpapar dengan informasi terkini, yang paling baru gitu ya tentang penelitian-penelitian terbaru. Itu tuh memang kita sih harus tugasnya ngasih tahu orang-orang yang belum tahu gitu. Dan memang disitulah kita tuh nggak boleh capek ya. Betul. Dan untuk itu juga kita harus lebih aware gitu ya, nggak cuman untuk diri kita sendiri tapi belajar aware dengan sekitar. Sekitar itu bisa dimulai dari small group kok yang ada di rumah misalnya. Kita dulu aja ya, orang-orang di rumah kita dulu aja, baru nanti ke lingkungan yang lebih besar lagi. Karena memang ya pasti repot guys untuk menyayangi lingkungan tuh nggak semudah atau segampang kayak buang sampah tinggal gitu aja ya. Itu bukan PR satu orang. Iya gitu, dan kayak misalnya nih mau mengurangi misalnya limbah plastik nih Cok, kayak misalnya mau nggak pakai sedotan gitu ya. Ya berarti kan kita harus bawa misalnya sedotan sendiri yang stainless steel. Tapi kan udahnya kan kita mesti cuci. Memang repot guys, Iya. memang kita jadi kayak wah nambah lagi nih bawaan, tapi memang
memang itu adalah upaya yang bisa kita lakukan supaya mengurangi semua hal-hal yang akan merusak bumi. Pasti lebih repot tapi namanya juga usaha. Speaking of sedotan stainless, kayaknya instead of sedotan stainless ya, gue lebih prefer sedotan yang dari kaca gitu loh, tau gak sih? Yang bening. Oh iya ya. Jadi kita tuh tahu itu ketika kita mau bersihkan Udah Udah bersih atau belum, bener. gitu. Itu bisa juga tuh detikers ya, Iya karena kan? kan kita juga kemana-mana akan bawa si sikatnya itu ya. Iya, Nanti iya, di iya, tempat iya, makan kita iya, cuci iya. lah di wastafel gitu di kamar mandi ya. Nanti kita bahas Gitu. lagi terkait yang satu ini. Kita mau ketemuan dulu sama Brigadir Ade. Selamat Kira-kira pagi. Brigadir Ade ini suka bawa sedotan sendiri gak sih? Entah sedotan stainless atau sedotan karet atau sedotan dari kaca. Brigadir Iya. Ade. Dalam rangka mengurangi penggunaan plastik ya. Selamat pagi Brigadir Ade. Halo, selamat pagi Indi dan Eco. Iya, Hai. Brigadir Ade masih suka aware nggak sih kayak mulai nggak kayak misalnya aduh ngurang-ngurangin nih pakai sedotan atau misalnya dengan bawa sendiri atau simply kalau lagi nggak bawa ya udahlah gue nggak usah pakai sedotan aja langsung aja maaf nih bahasa awamnya langsung dikokop aja ya use your mouth gitu. Pernah ada nggak sih ke sana? Iya sih, kayak contohnya mungkin kayak makan di suatu restoran dia udah nggak nyediain plastik gitu ya. Tapi aku biasanya kan kadang minuman itu kalau dalam bentuk gelas itu dia ngendep di bawah kan. Iya. Mungkin aku kayak nggak minta sedotan tapi lebih minta sendok. habis itu Betul. baru aku minum aja gitu. Setuju, Oh, setuju. Bahkan, nice. iya bahkan kadang ada beberapa rumah makan ya yang kita pesen misalnya air mineral dikasih sedotan juga. Iya, Jadi kadang benar, suka benar, gue kayak, benar. Mas ini nggak usah ambil aja terus kayak gratis mbak, bukan masalah gratisnya mas, memang harganya nggak seberapa tapi justru sayangi bumi kita nggak usah aku pakai mulut aku aja langsung atau dituang ke gelas gitu. Atau bener nih caranya Brigadir Ade bener loh. Iya jangan merek sedotan. Pakai sendok dikocok Kocek aja. diaduk dulu baru Iya. diminum ya. Dan- Nice info loh ini Iya, Brigadir Ade. Bener, dan lebih enak ngocoknya juga. Kalau ngocok pakai sedotan kan kayak kena-kena enggak Iya, ya bener, gitu. bener, Sama bener. juga kayak penggunaan si sendok plastik gitu ya. Iya, Aku tuh iya, nggak iya, suka iya. banget kalau makan pakai sendok plastik. Kurang. Jadi mendingan bawa sendok besi Heeh. sendiri atau enggak minta misalnya ada nggak sendok besi. Kalau nggak ada ya udah nggak usah. Ya udah. Pakai tangan aja. Oh apalagi kalau GoFood gitu ya. Iya. Delivery. Makanya kan sekarang ada yang di tick ya, kayak di checklist gitu mau pakai peralatan nggak? Aku pasti nggak pernah nyentang, Iya. nggak usah pakai. Di rumah kan ada ya semua. Dan gak enak lagi Iya, kan pakai bisa sendok pakai plastik. tangan. Lebih enak Betul, makan lebih pakai tangan. enak. Bener, Benar, Brigadir setuju. Belum kalau sendok plastik suka patah ya. Nah. Pas lagi mau nyendokin malah patah. Tapi gitu. semoga ya pagi hari ini nggak ada lalu lintas yang patah ya Brigadir Ade. Kita mau tanya dong sama Brigadir Ade untuk laporan lalu lintas pagi hari ini. Silakan Brigadir Silakan Ade. laporannya. Baik, terima kasih Eco dan juga Indi. Selamat pagi Detikers dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi terpantau ramai lancar. Kepadatan terlihat dari arah sebaliknya yakni dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto baik di jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan terlihat di kawasan ini ada pun jalur busway. Harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan jalur busway dan bagi pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Pancoran Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun Manggarai juga terpantau ramai lancar. Peningkatan volume kendaraan terutama terjadi menuju ke arah Semanggi ataupun menuju ke arah Pasar Minggu. Maka dari itu kami menghimbau bagi pengendara untuk tetap bersabar dan pastikan bagi kendaraan roda 2 yang melintasi kawasan ini terutama menuju ke arah Pasar Minggu untuk tidak menjadikan trotoar jalan sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang PDAM Malang, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Jalan Soekarno-Hatta yang akan menuju ke arah Kota Malang terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light bagi kendaraan yang akan memutar balikan kendaraannya. Dan harap bagi para pengendara khususnya kendaraan roda 2 untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo terpantau ramai lancar, kecepatan kendaraan pun terlihat dapat melaju dengan kecepatan normal meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar. Harap bagi para pengendara untuk tetap mengutamakan pejalan kaki dan tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda.
Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 191 kasus laka lantas dengan rincian 4 orang meninggal dunia, 18 orang luka berat, dan 132 orang luka ringan. Dan dari 191 kasus laka lantas tersebut, 77% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858 71500 669. Dan demikian Brigadir Ade Sintia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Eco dan Indi di studio. Terima kasih Brigadir Terima Ade. kasih banyak Brigadir Ade atas Untuk laporannya. laporannya. Tadi diajak jalan-jalan ke Surabaya, Malang, Yogyakarta. Aku paling nungguin kalau udah ada Bali dan Bandung disebutnya. Oh iya, Kayak iya. So, kayak aku pasti tahu tuh. itu lampu kayak kampung merah halaman situ. lo ya. Dua itu, yang satu gue pengen kesana mulu, yang satu gue kayak udah hafal siap sudutnya. Oke. Baiklah, Brigadir Ade, terima kasih banyak atas laporannya. Sampai ketemu lagi. Sampai Tegas. Sampai jumpa. Bye. Tuh. Dan Detikers kita juga ingin mengingatkan kembali gitu ya, kalau hari ini adalah hari yang luar biasa karena hari ini adalah harinya Pertamina Talks 2026. It's the day. Dari kemarin udah kita tunggu-tunggu banget Yes. ya. Akhirnya hari ini Pertamina Talks 2026 akan tayang dengan tema di balik layar Pertamina menjaga ketahanan energi dan bijak berenergi. Ya. Diskusi ini akan menghadirkan berbagai perspektif terkait upaya menjaga energi tetap aman dan berkelanjutan. Dan Betul juga sekali. narsumnya keren-keren banget ya, Cok. Wah, ini luar biasa sekali sih. Ada Bapak Ahmad Sidik Badrudin selaku Direktur Manajemen Resiko PT Pertamina Persero. Kemudian ada Gigih Aji Wicaksono selaku Perwira Subholding Downstream. Dan juga ada Rifat Sungkar selaku praktisi dan juga edukator otomotif. Jadi Itu jangan dia. sampai kelewatan. Hari ini tanggal 7 Mei 2026 jam berapa Indi? Jam 19.00 sampai dengan jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Jadi Iya. silakan mungkin pasang alarmnya dari sekarang, Detikers ya, atau turn on notification aja di jam 7 malam ini sampai dengan jam setengah 9 malam. Iya. Semuanya akan live di website kita di Detikcom. Ada juga di Instagram kami di @detikcom. Lalu di TikToknya Detikcom juga. Aku yakin kalian udah pada follow ya. Sama jangan ketinggalan juga di YouTube-nya Pertamina. Jadi boleh subscribe juga YouTube-nya Pertamina dari sekarang dan silakan dinyalakan loncengnya. Saksikan Yes. selengkapnya malam ini. Nanti, dah. Nah, kita akan beralih lagi Detikers ya, satu informasi tentang Jepang. Karena tadi udah ngomongin tentang Jepang gitu, gue jadi Ih. inget banget ya. Karena ini Gua adalah tuh- negara yang nggak tahu kenapa ya, kenapa ya, Cok, gue pengen balik-balik mulu loh. Gue tuh kangen loh, Di. Gila, gue tuh sampai kemarin ya ngerasa salah satu momen terbaik dalam saat waktu era-era gue hamil tuh adalah karena gue ke Jepang dan gue bisa makan yang enak-enak banget. Meskipun itu aja menurut gue agak kentang, agak ketahan Nanggung. karena agak nanggung. Bukan nggak bisa makan kentang ya, karena gue nggak bisa makan yang mentah-mentah kan. Oh. Sedangkan telur-telur yang setengah matangnya tuh dia enak banget kan, Cok. Kalau misalnya lo udah pesen apa, misalnya gyudon, terus ada telurnya yang setengah Tapi matang kan terus diaduk. omega. Tapi nggak boleh, Cok, harus yang matang. Karena nanti takutnya ada bakteri salmonellanya. Jadi menurut gue ya, when it comes to the best food in the world, ya mungkin karena kita lidahnya juga kan lidah Iya, Asia iya, ya. iya. Jawabannya adalah Jepang, guys. Iya sih, tapi gue nggak tahu kenapa semua makanan yang di sana yang ada di Jepang ya, lo cap cip cup aja, lo random, lo nggak tahu lo mau makan apa gitu ya. Ya cuman kita tetap kalau ada buta-buta kita nggak makan Iya, kan. Cuman kita selektif. lihat, kita select cap cip cupnya random gitu Iya. kayak misalnya beli ini, beli kue deh di Bener. simple ya. Gue pernah beli random roti di stasiun. Ini roti apa ya? Kita asal aja ambil lah buat sarapan. Pas cuman apa ini? Ya Allah, enak banget sumpah. Guys, jadi lo gak usah nyari yang viral-viral di Jepang. Karena si restoran viral itu once didatengin. Jadi pernah ada kelompok temen gue kepecah gitu loh. Ada 2 orang yang pengen nyobain makanan viral ini. Nah, ini gue lagi misah juga diceritain sama temen gue yang lain. Terus temen gue yang lainnya tuh kayak nggak mau di sana ngapain, rame banget tuh lihat ngantrinya. Udahlah kita makan yang sebelahnya aja. Ternyata yang sebelahnya juga enaknya parah, Cok. Parah. Dan beres teman gue yang beres makan random di sebelahnya yang viral ini, si teman gue yang antri viral masih belum kelar juga. Ya kasihan Iya, dong. jadi menurut gue nggak usah lo sebela-belain ngantri yang viral, meskipun pasti ditanya yang viral itu enak-enak, tapi yang lain juga nggak kalah enak. Jadi guys, di Jepang mah makan apa aja jaminan mutu. Gue pernah ngantri 1,5 jam di sebuah tempat makan ramen di daerah Shinjuku kalau nggak Shinjuku. salah. Itu hujan-hujan.
gue bertiga sama temen gue payungan begini kayak orang bener ngantri mau makan ya kan kalau gara-gara temen Karena gue. lo nagenin yang viral itu. Teman-teman gue pada BM itu kayak ya udahlah. Pasti udah ditandain dari di Jakarta kan? Iya kayak oke nunggu lah gini kan. Pas udah nyampe masuk dulu kayak udah gini aja. Rugi kan, banyak waktu kebuang lo, bahkan mungkin bisa ekspor tempat lain atau makanan lain guys. Itu yang gue notes banget dari Jepang tuh ya. Ada satu tempat makan di daerah Ginza ya. Mahal dong pasti. Enggak. Enggak terlalu. Toko kebab. Oh, wah kebab ya, padahal kan bukan yang kayak khas Jepang, bukan Toko ya. kebab. Terus? Saking kayak orang-orang pada belanja kan kayak kita udah males nih kan masuk toko lagi kayak udahlah kita jalan-jalan aja strolling ketemu toko kebab lapar nih kita beli lah kok enak coy. Terus? Yang jual juga orang Middle Eastern gitu. Oh legit ya. Heeh. Apapun kayaknya kalau udah di Jepang semuanya jadi enak ya. Ih. Bahkan yang mungkin westernnya juga jadi ikut-ikutan enak juga gitu. Tapi yang bikin sedih ini apa nih? Jadi ini menurut gua makanya agak berkebalikan dengan berita yang akan gue bacain ini ya. Dari headline-nya aja udah, judulnya aja Jepang terancam punah, ilmuwan Waduh. tunjuk biang keroknya. Gue ngerasa belah mananya mau punah nih Jepang. Dengan Tokyo stasiun Shibuyanya aja selalu chaos. Gue saking pusingnya di Shibuya ya Cok. Gue sampai lihat ke bawah tahu. Karena gue kalau ngelihat gini orang cepet banget tuh sampai pusing. Sampai gue mual, sampai gue enek. Ini by the way bukan Satset kan? Iya, bukan gue lagi waktu gue lagi nggak hamil ya gitu aja gue pusing banget. Jadi kayak ngerasa ini udah rame sama merekanya yang kerja di sana, terus udah gitu sama turis-turisnya juga kan beradu juga tuh kita. Makanya gue bingung. Nah tapi katanya memang ternyata krisis populasi Jepang ini makin parah. Nah mungkin aja kalau nggak ditanggulangi Jepang akan punah suatu saat nanti. Wah. Sebetulnya apa sih akar permasalahannya? Nah FYI negara ini tuh mencatat hampir 1 juta lebih banyak kematian daripada kelahiran di tahun 2024. Waduh. Penurunan populasi tahunan terbesar sejak pencatatan dimulai 6 dekade lalu. Data tersebut dari Kementerian Urusan Dalam Negeri menunjukkan hanya 686.061 kelahiran dan terendah sejak 1899 dan juga ada sebanyak 1,59 juta kematian. Bank Dunia juga menempatkan Jepang sebagai negara dengan populasi tertua kedua di dunia, hanya dikalahkan oleh Monaco. Mantan Menteri Kesehatan Keizo Takemi sempat menyebut prospek demografi Jepang sudah dalam keadaan kritis dan memperingatkan bahwa negara itu hanya punya waktu hingga tahun 2030-an untuk mengubah arah. Otoritas Jepang melakukan beragam strategi nih untuk meningkatkan angka kelahiran, termasuk memperluas fasilitas penitipan anak. Nah, daycare nih diperbanyak ya, subsidi perumahan, bahkan meluncurkan aplikasi kencan yang dikelola oleh pemerintah. Gila, bayangin lo ada Tinder versi pemerintahnya ya, sampai dibikin sama Jepang loh. Pemerintah Tokyo tahun lalu juga meluncurkan uji coba sistem kerja 4 hari dalam seminggu untuk pegawai agar mereka lebih terdorong untuk berkeluarga. Men, ini jauh banget sama Konoha ya. Iya, bukan lagi. Lalu Ryuichi Kaneko, pakar demografi dan juga profesor di Universitas Meiji mengatakan akar penyebab krisis populasi di Jepang bisa ditarik sejak era pasca perang. Prioritas pada ekonomi yang gila-gilaan membuat sektor lain diabaikan, termasuk hal terkait rumah tangga. Saya yakin salah satu alasan penurunan angka kelahiran di Jepang menjadi sangat parah adalah karena pada periode pasca perang negara tersebut membangun masyarakat yang memprioritaskan aktivitas ekonomi secara ekstrim. Sementara pekerjaan yang berkaitan dengan perawatan yang mendukung kehidupan masyarakat seperti rumah tangga, pengasuhan anak, dan perawatan lansia diperlakukan sebagai masalah pribadi, dipisahkan dari ranah publik dan direndahkan nilainya. Dalam kerangka pembagian kerja berdasarkan gender ini, beban perawatan secara tidak proporsional juga dibebankan kepada perempuan. Nah, keinginan orang Jepang membentuk keluarga juga katanya menurun drastis. Lewat survei tahun 2022, di antara orang dewasa yang belum pernah menikah, lebih sedikit yang mengatakan berniat untuk menikah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Banyak yang yakin takkan kesepian bahkan jika terus hidup sendiri. Sekitar sepertiga responden mengatakan tak menginginkan hubungan apapun. Biaya hidup yang tinggi di Jepang, kita semua setuju ya. Ekonomi dan juga upah yang stagnan, ruang yang makin terbatas, dan juga budaya kerja yang menuntut menjadi alasan mengapa semakin sedikit orang berpacaran atau menikah. Namun bagi wanita, faktor ekonomi bukan satu-satunya alasan. Jepang itu ternyata masyarakatnya masih sangat patriarki. Di mana wanita katanya yang sudah
Menikah itu sering diharapkan untuk mengambil peran pengasuh, meskipun pemerintah berupaya untuk lebih melibatkan suami. Karena semua alasan ini, banyak orang menunda menikah, kemudian mereka berusia 40 tahun dan terhanyut dalam ekonomi lajang, dalam kehidupan lajang. Terlebih banyak wanita yang sudah mandiri secara ekonomi. Jepang juga dalam beberapa tahun terakhir menggandakan upaya mengatasi krisis demografi dengan menyetujui paket USD 5 miliar akhir tahun 2023 untuk memperluas tunjangan anak, meningkatkan perawatan anak dan juga meningkatkan dukungan pendidikan. Negara ini juga melonggarkan aturan imigrasi guna membantu mengisi kesenjangan tenaga kerja di sektor perawatan seperti perawatan lansia dan manufaktur. Kemudian reformasi ini bertujuan melipat gandakan tenaga kerja asing tahun 2040 sehingga lebih banyak pekerja dapat tinggal lebih lama dan juga membawa keluarga. Nah ini nih mungkin ini adalah panggilan untuk warga-warga kita yang mungkin ya bisa dimulai untuk bermigrasi. Silakan migrate ke Jepang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, at least dari sistem segala macamnya sih. Meskipun katanya kemarin gua tuh kan di Jepang sempat ketemu sama orang Padang gitu ya, Cok. Ya. Dia tuh suka nemenin lah kalau ada orang Indonesia yang mau ke sana. Ditemenin sama dia, semacam di escort, tapi dia juga seneng karena dia tuh ya mungkin kan jarang ketemu orang Indo ya gitu. Nah ternyata gajinya setelah ditelaah sebetulnya nggak beda jauh sama Jakarta, Cok. Tapi Jadi ya maksudnya jadi karena nggak terlalu gede itu, jadi orang mikir ya udahlah di Indonesia aja gitu. Tapi sebetulnya meskipun dari fasilitas dan sarana jauh lebih baik ya, cuma gajinya kurang lebih kalau kayak 20 jutaan kan mending di Jakarta doang. iya sih. Gitu, cuma itu yang didapat dari ceritanya teman gua itu yang gua kenal tinggal di Jepang itu. Tapi dia jujur cuma memang lulusan SMA nggak perguruan tinggi. Tapi jadi menurut gua ya kalau orang mungkin terpaksa dengan maksud gue dengan standar lulusan SMA dapat uang segitu dan lo memilih bahwa lo mau, menurut gue ya bisa jadi pilihan sih ngelihat dengan kondisi demografinya Jepang sekarang kayak gitu. Karena banyak juga orang yang malah pingin ngerubah kewarganegaraan dari WNI jadi WNJ ya. Negara Jepang. Iya. Mungkin Putra nih bisa ya dicoba supaya lo bisa bermandikan anime-anime, bisa main game kapanpun. Kemarin itu gue sempet ada lewat di TikTok gue di Explore. Kan kalau kita scrolling kan suka muncul nggak tahu siapa gitu ya. Jadi keluarga kecil dari Indonesia tinggal di Jepang. Karena suaminya itu kerja di salah satu manufacturer lah di sana. Gue nggak tahu sebagai apa. Tapi menurut gue kehidupan mereka sejahtera. Kenapa gue bisa bilang kehidupan mereka sejahtera? Walaupun bukan di kota besar, tapi mereka bisa rental rumah, mereka bisa kontrak rumah, dan mereka bisa beli kendaraan sendiri, dan mereka punya infant, bayi, gitu. Sehingga gue seneng ya ngeliat kehidupan diaspora di luar negeri bener-bener ini kayak, dengan udara yang lebih bagus, terus udah gitu juga infrastruktur lebih bagus juga dan tertata. Bener. Dan untuk yang mungkin beragama Muslim gitu ya, di Jepang juga sekarang juga banyak masjid yang bisa ditemui gitu. Jadi kalau nggak salah juga dulu pemerintah Jepang itu sempat punya alokasi sejumlah duit gitulah ya untuk anak muda yang mau pindah ke Jepang ataupun menikah dengan orang Jepang. Nah, supaya apa? Supaya mereka bisa bereproduksi ya. Iya, populasinya nggak semakin tergerus gitu. Karena dengan seiring dengan perkembangannya zaman juga kan orang ya benar hidup mahal, biaya anak mahal, sekolah mahal. Dan repotnya itu ya, bukan masalah duitnya aja sih, Cok. Ngurus anak tuh ternyata repot banget. Makanya gue ngerasa memang kalau nggak ada helper, gue nggak tahu juga sih, gue bahkan nggak bisa survive ya. Makanya it is true that it takes a village to raise a kid gitu. Bahkan kalau bisa bukan cuma neninya aja, tapi juga sama kalau ada nyokap, ada keluarga gitu. Ya. Nah, kalau di sana kan semuanya serba sendiri. Ya, makanya yaudah deh nanti kita bahas lagi Detikers ya. Kita juga masih punya banyak berita menarik lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Selamat datang kembali Detikers di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Kali ini kita mendapatkan informasi yang sangat mengejutkan sekali Detikers, dan mungkin di kesempatan kali ini kita juga akan langsung ngobrol dengan reporter kami bahwasanya ada 16 orang yang tewas dalam kecelakaan bis yang baru saja terjadi antara bis ALS dan juga truk tangki BBM di Muratara.
Nah ini seperti apa kejadiannya? Karena konon kejadiannya itu adalah di tadi malam ya. Dan kita juga ingin mengetahui lokasi lebih tepatnya di mana. Jadi langsung saja kita akan terhubung dengan reporter dari Rio Romadoni. Selamat pagi Mas Rio. Selamat pagi Kak Indi dan Mas Eko. Ya, Gimana selamat kabarnya pagi. Mas Rio? Ini baru sampai di Muratara, karena dari Palembang ke Muratara itu 9 jam lah. Oke. Nah ini sebetulnya boleh diceritakan nggak sih Mas untuk Murakara sendiri tuh areanya masuk kemana nih? Apakah ke Sumatera Selatan. Sumatera Selatan atau Sumatera mana? Dan ini apakah mungkin jalur-jalur perbatasan ya yang menghubungkan antar kota misal atau antar provinsi? Oh ya, sebenarnya kalau Kabupaten Muratara itu masih masuk di Provinsi Sumsel, namun lebih berdekatan dengan Provinsi Jambi. Terutama ini kan salah satu jalur lintas Sumatera yang ada di Sumatera ini, gitu. Oke, mungkin boleh dijelaskan nih Mas Rio bagaimana kronologi kecelakaan yang terjadi antara bus ALS dan juga truk tangki BBM di Muratara ini. Oh siap, Eko. Jadi kejadiannya itu pada hari kemarin, itu hari Rabu sekitar jam 12 siang, kecelakaan terjadi antara bus ALS berpenumpang itu bertabrakan dengan satu truk tangki yang bermuatan BBM. Jadi berdasarkan data yang berhasil kami himpun, kejadian tersebut terjadi saat kendaraan bus ALS melaju dari kota Lubuk Linggau melaju menuju ke Provinsi Jambi. Namun pada saat berada di TKP, diduga mobil ALS ingin menghindari sebuah lubang dan membanting setir ke sebelah kanan. Namun di waktu bersamaan itu terdapat satu truk tangki BBM yang melaju dari arah berlawanan. Nah, akibatnya kedua kendaraan tersebut bertabrakan. Namun akibat tabrakan tersebut juga kedua mobil tersebut ludes terbakar. Seperti itu, Eko. Baik. Mungkin dari pihak kepolisian sendiri apakah ada dugaan sementara penyebab kecelakaan seperti melawan arah kah atau menghindari lubang tadi ya, Mas Rio? Ya, untuk dugaan sementara saat ini karena sopir bus ALS itu menghindari lubang dan membanting setir ke sebelah kanan mengambil melawan arus seperti itu. Oke, Mas ini kalau boleh tahu untuk busnya sendiri seperti apa nih Mas? Melaju dari arah mana mau kemana? Dan apakah ini mungkin bis yang memang akan nantinya ke Palembang misalnya atau mungkin ke Bandar Lampung atau bahkan bis yang akan bertujuan sampai ke Jambi tadi ya. Nah ini tuh apakah melajunya memang bisa dibilang cukup cepat Mas atau sangat ngebut sekali? Karena kan kita juga tahu bahwa meskipun mungkin nggak semuanya ya Mas ya, tapi biasanya beberapa bis antar kota antar provinsi ini kan sering sekali melaju dengan sangat cepat dan sering sekali untuk ya jangankan bis ya, kadang kita juga mobil-mobil kecil juga pengen ngambil jalur kanan untuk mendahului gitu, yang mana sebetulnya kan itu melawan arus gitu Mas. Untuk dari keterangan polisi saat ini, ya bisa kita bilang mungkin pada saat itu laju dari kendaraan busnya memang dalam kondisi cepat. Karena ini termasuk jalan lintas dan posisinya jalan itu dalam kondisi lurus seperti itu, Mbak Indi. Jadi ada dugaan sementara yaitu dipacu dalam kecepatan kencang bisa disebut seperti itu. Oke. Karena bukan di area yang berkelok gitu ya, jadi biasanya cenderung ketika jalannya lurus mungkin ada tendensi untuk ngebut atau mungkin bahkan mau menyalip gitu ya Mas ya. Ya, Mas Rio, apakah kondisi jalanan pada saat itu lancar atau justru sedang ada kemacetan kah sehingga bus ALS ini mencoba untuk menyalip mobil di depannya atau kendaraan di depannya? Untuk kondisi lalu lintas saat itu belum diketahui seperti apa yang terjadi karena posisi TKP ini tidak berada di pemukiman seperti itu Mas Eko, karena karena jalan lintas Sumatera itu beda seperti di Jawa,
karena masih banyak hutan dan perkebunan sawit dan karet seperti itu, Mas Eko. Baik. Oke. Jadi mungkin juga beberapa jalan yang dilewati tidak ada penduduknya gitu ya Mas ya, atau mungkin sedikit rumah-rumah maupun warung-warung yang tersedia gitu. Nah kemudian juga tadi kita lihat di gambar pada tayangan video yang ditampilkan begitu bahwa kondisi bis ini benar-benar sampai terbakar Mas. Nah ini hangus. Seperti apa proses evakuasinya dan untuk korban yang dinyatakan meninggal, apakah meninggal di tempat atau mungkin meninggal pada saat sudah dievakuasi dan mungkin sedang dicoba untuk dilarikan ke rumah sakit terdekat? Jadi pada saat evakuasi, karena kejadian itu di jalan lintas, jadi akses menuju ke TKP itu bagi petugas itu lumayan cepat. Dan ada terdapat polsek terdekat juga yang berada di sini. Jadi evakuasi dilaksanakan, itu dipadamkan dulu kedua kendaraan, baru mengevakuasi para korban. Jadi untuk korban sendiri itu meninggal dalam kondisi terbakar bisa karena tidak bisa karena seperti itu Mas, karena Oke. Mas Rio tertambah gitu ya. Iya ini nahas sekali ya, mengingat bahwa kondisi orang sampai meninggal di tempat gitu, artinya mereka tidak sempat menyelamatkan diri sendiri. Dan ini berarti sudah terkonfirmasi jumlah banyaknya orang yang meninggal ada berapa banyak Mas? 16 kalau nggak salah tadi ya. Mas Rio? Baik, kita akan coba terhubungkan kembali dengan Mas Rio karena sepertinya tadi mungkin dari TWS-nya kayaknya agak sedikit terkendala gitu. Tapi yang pasti ini mengenaskan sekali Detikers yang ngebayangin bahwa karena kemarin juga gitu cowok. Jadi kebetulan Jambi adalah my mama hometown. Oke. Kemarin itu kebetulan ada sepupuku yang menikah di Jambi. Nah, aku mikir bahwa aku kayaknya nggak bisa ikut, udah nggak apa-apa, ini kan lagi ada anak ya, maksudnya baru, jadi memang mama dengan tante-tante aja yang berangkat nih yang dari Bandung gitu. Bahkan nggak ada kayaknya ponakan yang dari Bandung dan Jakarta yang ke Jambi gitu. Terus udah gitu nyokap gue bilang, mama mau naik mobil nanti dari Palembang ke Jambi, karena mama mau dari Jakarta naik pesawat ke Palembang, soalnya dari Palembang ke Jambinya tuh mau nyetir nemenin Om Yan tuh ada om gue juga, kakaknya nyokap gue untuk nemenin nyetir. Emang jalannya serem Di? Nah gue inget sih, gue pernah beberapa kali, tapi kehitung jari banget ya, I think cuma sekali atau 2 kali gue beneran dari Bandung dulu waktu kecil sampai ke Jambi naik bis, dan dulu kan lebih hutan lagi cowok. Dan ingatan gue tuh dulu nggak banyak juga, tapi memang berhari-hari tripnya. Dan bener tadi kata Mas Rio bahwa jangan dibayangin kayak di Jawa yang wah banyak rumah, banyak restoran, banyak makan. Ini tuh banyak yang kayak satu restoran gede, abis itu hutan, tapi jalan ini aja, jalan aspal setapak gitu ya. Abis itu kayak gitu lagi. Nah, jadi gue tuh kemarin agak sempat nyes juga sih, kayak ini jalur kita ke Jambi nih. Terus udah gitu kayak kenapa nggak langsung aja ke Jambi? Ya karena itu mau nemenin Om Yan gitu. Tapi kalau pulangnya langsung dari Jambi ke Jakarta gitu. Terus gue bilang kayak nggak bisa langsung aja juga. Entah kenapa feeling gue tuh nggak enak gitu loh, Dan ternyata beberapa hari kemudian kan ada berita ini, aku bersyukur banget gitu, kemarin mamaku dari Palembang ke Jambi juga. Ya mungkin bisa jadi melewati jalur yang sama gitu ya. Coba kita Karena sapa lagi deh Mas Rio, mungkin tadi sempat terputus. Mas Rio, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mas Eko. Maaf tadi ya karena sinyal Mas. Iya. Lumayan. Mas Rio, tadi Indi sempat nanya, korban yang terkonfirmasi meninggal dunia berarti total ada 16 ya? Ya, untuk korban sendiri itu 16 orang meninggal dunia dengan kondisi luka bakar hampir 100%. Itu terdiri dari sopir truk tangki dan keneknya, dan sisanya itu 14 orang sopir bus dan penumpang bus. Sementara untuk korban luka itu ada 4 orang. Oke. Dan saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit Rupit. Nah, untuk korban yang meninggal dunia itu dievakuasi ke rumah sakit Bayangkara untuk identifikasi karena luka bakarnya sudah 100% seperti itu, Mas Eko.
Jadi Oke. baik, itulah juga mungkin yang menjadi kendala ya tentu saja Ya, mengetahui ya, ya, bahwa ya, ya. ada orang yang terbakar. Tadi sampai 100% juga artinya mungkin ada kesulitan di sini ya Mas ya untuk bisa mengidentifikasi identitas korban. Nah, untuk 4 orang yang selamat ini mudah-mudahan kita doakan ya proses pemulihannya juga cepat Ya. sehingga mereka bisa bertahan hidup gitu Mas. Apakah yang 4 orang ini tuh karena mungkin dia di bagian belakang atau bagian mana Mas sehingga dia bisa selamat? Karena kalau tadi kita ngelihat kan kobaran api di dalam bisnya ini besar sekali. Luar biasa besar, benar. Ya, untuk salah satu korban selamat yaitu adalah connect dari sopir, Oh, connect dari bus sendiri. Itu menjadi saksi kunci untuk saat ini. Sementara untuk 3 korban lainnya itu, menurut informasi, mereka bisa keluar dari lewat jendela yang pecah saat kejadian. Jadi mereka menyelamatkan diri dengan meloncat. Dan apakah ada anak kecil di sana atau semuanya memang adalah orang dewasa, Iya. Mas? Oh ya, perlu saya sampaikan untuk data hari ini per pagi ini untuk jenazah sudah teridentifikasi 10 orang, termasuk ada salah satu anak kecil dan kedua orang tuanya juga meninggal dunia. Innalillahi. Dan Mas, apakah mungkin ini juga dari pihak keluarga sudah berdatangan? Mengingat tadi juga sepertinya di tayangan video terlihat sudah banyak orang ramai ya yang berdatangan. Apakah itu mungkin ke rumah sakit atau mungkin ke tempat ke Kapolres setempat? Ya, ya. Ya, untuk pihak keluarga sendiri sudah mulai berdatangan, termasuk di rumah sakit yang ada di kota Lubuk Linggau. Namun saat ini juga pihak kepolisian juga sudah membuat posko di Rumah Sakit Bayangkara bagi keluarga yang ingin mengetahui identitas para korban. Seperti itu ini. Baik. Berarti untuk korban selamat juga dirawat secara intensif di Rumah Sakit Bayangkara ya, begitu Mas Rio ya? Untuk saat ini masih di Rumah Sakit Rupit di Cirawas Utara ini, Muratara ini. Oh, di Muratara, baik. Baik, Mas boleh diinformasikan nggak untuk pemilik atau mungkin dari manajemen bus ALS sendiri seperti apa tanggapannya atas kejadian ini, Mas? Nah, untuk saat ini belum ada tanggapan dari pihak ALS karena berdasarkan informasi bahwasanya bus ALS ini berangkat dari Pati, Jawa Tengah menuju arah Jambi seperti itu. Oke, jadi startnya dari Pati ya, Mas ya? Ya, Pati, Jawa Tengah. Oke. Baik. Dan ini boleh diinformasikan nggak Mas tadi malam itu terjadinya itu di pukul berapa? Untuk kejadiannya itu kemarin siang. Kemarin Wah, siang. Iya, tadi Kemarin malam siang. itu ya tadi malam seluruh jenazah 16 orang itu dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara di Palembang. Oke, dan pada sebelumnya artinya udah berangkat dari Patinya tuh sehari sebelumnya lagi ya Mas ya? Artinya mungkin di tanggal 5? Oh ya, bisa dibilang seperti itu karena lumayan jauh kan harus menyeberang pulau. Betul. Oke, baik kalau gitu Mas Rio, terima kasih banyak. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi terkait insiden kecelakaan bis dan truk tangki BBM ini? Mungkin untuk data saat ini itu saja dulu Kak Indi karena saat ini petugas dari Ditlantas Polda Sumsel beserta dari Korlantas Polri itu sedang melakukan olah TKP dan saat ini akan berangkat ke TKP seperti Baik. itu. Baik, terima kasih kalau gitu untuk laporannya Mas Rio Romadoni. Selamat bertugas kembali, sehat selalu dan sampai jumpa. Selamat bertugas, Mas. Salam. Ya, ini adalah berita yang sangat menggemparkan banget di pagi hari ini ya. Belum selesai, kemarin kita dikejutkan dengan berita-berita banyak banget dari kiai yang mencabuli santri-santrinya, dari Pati juga kan ya. Sudah gitu sekarang naas sekali ada bus yang harus berakhir menewaskan mungkin hampir sebagian besar dari penumpangnya gitu ya. Kita doakan saja yang terbaik Detikers, mudah-mudahan ini untuk korban-korban yang masih bisa dievakuasi, yang masih selamat ya. Semoga bisa cepat mendapatkan pemulihan dan juga mudah-mudahan juga nanti traumanya juga bisa di-handle juga ya. Karena Betul. kita yakin juga bahwa kejadian yang menimpa mereka ini juga tentunya kalau misalnya nanti mereka udah sembuh, akhirnya kan kita juga kayaknya butuh adanya pendampingan psikologis supaya trauma atas kejadian tersebut dan mungkin menyaksikan orang-orang di sekitarnya sampai meninggal di tempat gitu kan pastinya juga butuh pendampingan yang gak sebentar. Dan luka bakar 100% itu atau hampir 100% itu kayak lumayan bikin nyes ya Ndi ya. Karena langsung meninggal di tempat itu, jadi kita ucapkan turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya untuk keluarga yang ditinggalkan. Semoga amal ibadahnya semua diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau kita ngomong mengenai berita kebakaran nih Detikers ya, memang tidak bisa
padam apinya kalau tidak ada campur tangan dari damkar yang selalu siap membantu warga masyarakat gitu kan. Tapi kemarin sempat viral juga ada sebuah berita gitu Detikers, personel damkar ini tiba-tiba pingsan ketika sedang bertugas dan setelah diketahui ternyata pingsannya gara-gara serangan jantung. Oh my god. Ya. Ya ampun. Dan postingan video yang memperlihatkan seorang pemotor pingsan berhenti di samping 4 DPRD Gunung Kidul di Yogyakarta. Oh ternyata dia damkar gitu. Jadi Kepala UPT Damkarmat Gunung Kidul Bapak Handoko bilang kalau pemotor itu adalah anggota bernama Rudi Indratna. Umurnya 56 tahun ya. Dan itu kemarin kejadiannya di alun-alun Wonosari. Jadi memang habis pulang kerja yang bersangkutan selesai piket mau pulang ke rumah. Nah sampai di lampu merah tersebut tiba-tiba dia oleng jatuh dari motornya. Jadi ketika jatuh dari motor sudah tidak sadarkan diri dan sejumlah pengendara yang berhenti di lampu merah tersebut langsung menolong dan membawa Rudi ke RSUD Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta. Terkait dengan kondisi Rudi, Bapak Handoko mengungkapkan masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari. Dan sebelum kejadian Rudi memang melaksanakan piket harian gitu ya. Dari Senin jam 7 pagi sampai sampai besoknya di hari Selasa pagi jam 7 waktu Indonesia Barat. Dan memang sebelumnya personel ini punya riwayat sakit gitu. Jadi memang kemarin juga kecapean ya sehingga kolaps lah dia di tengah jalan. Ya ampun Gitu. sehat-sehat Mas Damkar ya. Mudah-mudahan abis ini bisa mendapatkan perawatan yang intensif gitu ya. Dan apabila kita udah capek, ini adalah another contoh ya bahwa Ya. kalau udah capek kita Harus harus istirahat. Dan juga mungkin ini jadi perhatian bersama ya kepada instansi terkait atau mungkin juga contoh untuk kita semua bahwa kita nggak lagi mengglorifikasi kerja yang berlebihan atau Betul. mungkin kalau di Jakarta tuh biasanya disebut dengan hustle culture ya. Itu sebetulnya ditinjau dari segi manapun nggak ada baiknya untuk kesehatan kita. Jangan sampai apa yang terjadi pada Bapak Rudi ini terulang lagi kepada tim-tim damkar lainnya maupun kita semua sebagai Ataupun pekerja. kita, benar. Apalagi yang mungkin dapat shift malam gitu ya. Pastikan kalau misalnya memang shift malam ya artinya siangnya tuh tidur atau nggak ngapa-ngapain, nggak tugas juga. Jangan sampai ini dapat piket sampai 24 jam dan tanpa jeda. Istirahat, betul. Jadi memang ada baiknya kalau capek istirahat aja. Setuju ya. Ini mudah-mudahan Pak Rudi bisa dapat bantuan ya Amin. untuk bisa segera recover dari badannya dan juga mungkin bijaknya Betul. diberikan cuti dulu ya. Semoga bisa memulihkan dulu kondisi dan juga tenaganya kembali. Betul sekali. Dan untuk itu juga mungkin baiknya kita istirahat dulu kali ya. Boleh banget ya. Kita mau bacain lagi informasi-informasi lainnya karena tadi ngingetin sama kejadian bis tabrakan yang berawal dari Pati. Dan Ya. nanti juga ini mau bacain nih tentang kelanjutan dari pemerkosa 50 santriwati di Pati yang katanya sudah ditangkap. Akhirnya. Karena kemarin isunya Oke. dia tuh sempat melarikan diri soalnya nggak ditangkap karena katanya kooperatif dan berkelakuan baik. Nono Ya ya. kalau salah ya harus ditangkap lah. Dan keji ini masalahnya Diadili. bejat gitu ya. Gua Berapa pengen- yang dicabuli? 50, gila nggak? Gue pengen, Astagfirullahaladzim, jangan aku sampai berkata kasar di sini ya. Gua saking Jadi- malunya ya. daripada- Pengen motong kemaluannya dia. Iya, aku mah pengen menyayat-nyayat ya badannya dia, amit-amit banget, auzubillah min zalik. Mendingan kita tenangkan diri dulu, Detikers juga pasti penasaran berita yang satu ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Selamat datang kembali di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Gak kerasa udah jam 10. Benar, tapi Ya. kita masih akan menginformasikan banyak sekali berita-berita buat kamu. Termasuk ini dia salah satu diantaranya Detikers yang kita Ya. udah tunggu dari kemarin. Ini ujungnya akan gimana juntrungannya. Karena kemarin Kiai Bejat yang mencabuli 50 orang santriwatinya. Gue suka deh. Lo bilang sekali lagi coba. Kiai Bejat. Karena he's not even human, tau gak sih menurut gue, gila ya. Semoga kamu dibalas Aduh. oleh Tuhan Yang Maha Esa, Ya. bener deh.
jujur. Karena balasannya Tuhan itu kita gak akan pernah tahu akan berasal dari mana, akan gimana wujudnya juga ya. Betul. Pelarian dari AS. Aduh gak usah inisial deh, siapa sih namanya ntar gue cari tahu ya. Gue cari. 52 tahun, tersangka kasus dugaan pencabulan dan pemerkosaan terhadap sejumlah santriwati di Pati, Jawa Tengah berakhir. Akhirnya, pendiri pesantren yang sempat mangkir dari panggilan polisi ini diringkus di tempat persembunyiannya di luar kota. Mau kabur kemana Anda ya? Kabar penangkapan tersangka predator seks ini dibenarkan oleh Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi. Dan Jaka menyebut AS saat ini sudah diamankan oleh tim lapangan. Sudah ditangkap. Sudah, ya? Jawab singkat saat Wahyudi dihubungi pada hari Kamis tanggal 7 hari ini ya. Ya. Lalu Jaka juga mengungkapkan tersangka sempat mencoba menghilangkan jejak dengan melarikan diri ke luar daerah setelah mangkir dari pemeriksaan yang diagendakan polisi awal pekan ini. Namun pelariannya terendus oleh jajaran Satreskrim Polresta Pati. Saat ini pihak kepolisian masih dalam perjalanan membawa AS ke kembali ke Pati untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan juga Jaka belum merinci secara detail lokasi pasti penangkapan tersangka. Rilis nunggu tim lapangan dan tersangka sampai Pati. Jelas Jaka mengenai rencana konferensi pers kasus tersebut. Terkait detail kronologi penangkapan maupun tambahan jumlah korban, Jaka meminta masyarakat dan media untuk bersabar hingga tersangka tiba di Mapolres Pati. Nunggu rilis wae katanya gitu. Diberitakan sebelumnya kasus ini mencuat setelah sejumlah santriwati melaporkan tindakan asusila yang dilakukan oleh AS. Tersangka yang merupakan pimpinan sekaligus pendiri salah satu pesantren di Pati itu melancarkan aksinya dengan memberikan doktrin-doktrin agama tertentu. Bahkan dia mengaku adalah titisan Nabi, saudara Nabi apa keturunan Nabi, pokoknya Nabi apa kayak gitu? omong kosong banget Detikers ya. Dan berdasarkan keterangan para saksi, AS bahkan tega menggunakan tipu muslihat dengan mengaku sebagai keturunan Nabi. Nah tuh kan ya, demi memperdaya korban agar mau menuruti nafsu bejatnya. Setelah mangkir dari panggilan pertama polisi, status AS kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam jeratan pasal berlapis terkait perlindungan anak dan kekerasan seksual. Gila ya AS, tobat kalau kata gua. Dan gila AS ini menurut aku ya definisi setan aja sungkem ya. Kayak kok bisa kepikiran kayak gitu. Dan yang paling bejatnya adalah ini tuh kan katanya santriwati dan santri-santri yang ada di ponpesnya dia itu adalah orang-orang yang kurang beruntung Mereka either yatim piatu atau mungkin memang mereka tuh gak punya uang untuk bisa bersekolah dan akhirnya mondok di pesantren ini. Jadi dia memanfaatkan itu. Dia taking advantage dari kekurangan orang dong. Betul, berarti dan kelemahan juga orang dong selain ini. dia ngaku-ngaku dia adalah titisan Nabi ya atau apa namanya tadi tuh dia bilang keturunan Nabi gitu ya. Salah, dia bukan titisan Nabi. Titisan Dajjal. Betul, astagfirullahaladzim ya. Selain dia mengaku dia keturunan Nabi, dia juga bilang kalau misalnya dia melakukan ancaman. Jadi katanya kalau si santri-santrinya ini menolak, mau dikeluarkan, nah mereka kan ngerti gak sih orang gak punya kesempatan gimana mau di mana lagi coba sekolah gitu. Dan yang paling gedek banget ini gue sampai enak banget pengen muntah Detikers ya. Ketika ada satu lagi informasi yang bilang kalau katanya si santriwati ini tuh selalu di chat katanya di teks ya, I don't know maybe via WhatsApp atau apa. Setiap jam 11 atau jam 12 malam disuruh ke ruangannya dia, ke kamarnya yang katanya bahkan sebelahan sama kamar istrinya. Astaga. Gila kata gua, lo semoga mendapatkan balasan yang setimpal baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kita nggak usah kasih inisial lagi kali ya, tapi kita akan sebut aja namanya Bapak Asyari. Lo sebagai Bapak Asyari. Bahkan nggak perlu pakai embel-embel kiai lagi karena menurut gue ini tidak pantas disematkan kepada pelaku agama atau pemimpin sebuah instansi gitu ya, yang membawa nama-nama agama karena ini udah lebih bejat, lebih keji daripada syaiton. Ini it's very inhuman. Betul, gila. Ya? Tobat kalau kata Gila, gua ya, kata ini gua AS sih, 56 Pak tahun. Asari ini ya. Asari Tapi gila loh. terkait dengan kasus pelecehan seksual yang menimpa 50 santri di Pati gitu ya. Polisi akhirnya juga membuka posko pengaduan terkait kasus dugaan pemerkosaan oleh pendiri pondok pesantren di Pati ini nih ya. Dan langkah ini dilakukan karena diduga masih ada korban lain yang belum melapor. Gokil ya. Wakasat Reskrim Polresta Pati AKP Iswantoro mengatakan sejauh ini baru ada satu laporan resmi yang masuk ke polisi. Dan ini mengatakan sebelumnya terdapat 5 orang berstatus sebagai saksi, namun 3 diantaranya telah mencabut keterangannya. Polisi juga menghimbau agar korban lain yang mengalami kejadian serupa agar segera melapor. Dan ini karena ada ini ya sekarang ya, posko pengaduan yang diberlakukan oleh Polres Jawa Tengah. Sehingga untuk korban-korban yang kemarin belum speak up, belum ngasih tahu kalau keberadaannya, kalau dia juga merupakan seorang korban gitu ya. Harapannya
segera dilaporkan agar kasusnya juga semakin cepat ditangani lebih baik lagi. Itu dia Detikers ya, dan juga ini bukan cuma buat siswa-siswanya aja, karena kan katanya yang salah satunya speak up itu adalah yang udah jadi alumni, Cok. Udah jadi alumni Udah jadi bahkan. alumni, jadi dia semasa masih mondok dan masih mengenyam pendidikan di pondok pesantren yang menurut aku akal-akalan banget oleh si pemiliknya itu, aduh emosi banget ya. Itu tuh kebayang gak sih selama dia di masa sekolah dia harus memendam perasaan yang dia juga mungkin gak tahu cerita ke siapa. Dia gak punya pilihan lain selain untuk mengikuti ya nafsu bejatnya si pemilik pondok pesantren ini. Dan akhirnya ya dia kan sekarang mungkin udah bersosialisasi di masyarakat ya, mungkin udah lulus, apakah mungkin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi atau mungkin dia udah bekerja apa gimana, tapi aku yakin ini juga traumanya harus diselesaikan. Mudah-mudahan siapapun yang menjadi korban atau mungkin ada kamu yang tahu bahwa mereka ini sempat menjadi korban, tolong jangan dikucilkan tapi tolong dirangkul banget ya. Karena gimana pun juga yang harus kita musuhin bukan korban tapi pelakunya. Iya. Justru si korban-korban ini tuh harus dirangkul untuk diberikan lagi kepercayaan dirinya supaya mereka ini akhirnya nanti bisa sama seperti kita gitu ya, meskipun mungkin masa lalunya pahit tapi jangan sampai ini mempengaruhi masa depannya. Betul Mereka sekali. berhak untuk punya masa depan cerah seperti kita semua dan punya kesempatan yang sama juga. Semangat teman-teman. Semangat. Jadi sekali lagi jangan sampai ada tindakan perundungan terhadap korban. That's why pendampingan oleh psikolog juga dirasa sangat penting sekali. Karena memang ini mungkin kejadiannya nggak sekali dua kali yang menimpa 50 orang korban ini ya. Karena terbukti dari ada kasus yang sampai alumninya tadi speak up ya. Alumninya sampai speak up berarti kan ini terjadi nggak cuma setahun 2 tahun tapi juga sudah bertahun-tahun bahkan menjadi tradisi di pondok pesantren tersebut. Iya, udah gila emang yang Udah satu ini. gila emang nih ya. Terus kemarin ini juga ada sebuah tambahan informasi nih kalau kabarnya Komisi 8 DPR ini minta untuk korban pemerkosaan mendapatkan kompensasi. Setuju banget. Bahkan Ya. itu meskipun kompensasi ini pasti nggak akan menutupi lukanya ya. Ya. Tapi at least kita harus melakukan banyak hal yang terbaik untuk bisa mengeluarkan dia dari traumanya. Nah ini guys juga kamu bisa cek ya. Kalau kamu buka www.detik.com sekarang juga. Kamu akan lihat di halaman pertama tampang AS pendiri Ponpes pemerkosa santriwati di Pati. Nggak usah disingkat namanya. Viralkan ya. Siapa tadi? Asari ya? Asari, astagfirullah kamu ya. Umur udah jelang Isya aja. Iya udah 52 tahun, gila kelakuan masih kayak gitu ya. Ini adalah predator seks yang harus kita viralkan. Detikers ya, catat mukanya ya. Dan mereka akhirnya udah dia maksudnya udah ditangkap sama polisi. Jadi kayak alhamdulillah ya, terima kasih untuk siapapun yang sudah menangkap. Jadi kita harus catat baik-baik mukanya. Betul. Ini. Dan juga kita doakan semoga dia mendapatkan balasannya. Amin. Dan kita doakan yang terbaik tentunya untuk para korban ya. Betul sekali Indi. Karena memang sejahat-jahatnya orang itu adalah orang yang mengambil kesempatan dalam Kesempitan. kesedihan orang sih. Iya. Bukan kesempitan lagi, ini adalah Kesedihan. kesedihan orang loh maksudnya. Jahat. Lo belajar menuntut ilmu, tidak memiliki kesejahteraan yang baik. Lo dirangkul atas nama agama. Kemudian lo diperlakukan semena-mena, bahkan dilakukan pelecehan gitu ya. Ini sih udah menurut gua ranahnya udah jatuh ke penistaan agama ya jadinya ya. Lo melakukan hal kejahatan atas nama agama itu sih jahatnya luar biasa sih. Iya. Sampai ada orang yang melakukan kayak gini dan dia masih ngomong kalau dia adalah pemuka agama, itu sih kayak gila namanya. Kurang banget Anda ya. Jangan ngaku-ngaku diri Anda dekat dengan agama karena sejatinya kelakuan Anda lebih dekat dengan iblis dan syaitonir rojim daripada agama. Agama tidak pernah mengajarkan hal-hal seperti ini. Betul. Sama sekali nggak ada hubungannya dengan agama. Jadi jangan Anda berlindung Lo tau di nggak? balik tameng agama. Tahu nggak? Kan berita ini udah simpang siur, bukan simpang siur lagi ya. Udah warawiri di internet itu kan beberapa hari terakhir ini, ya kan? Tadi ada di sosial media, di kolom komentar, kita buka dong. Kolom komentar netizen bilang apa sih terkait dengan kasus ini? Ada yang bilang gini, kalau korupsi, kalau pengadaan apa segala macam, itu mah bisa dituntut jalur hukum. Tapi kalau kayak gini mah udah disahkan oleh MUI katanya. Jadi halal hukumnya. Ini udah satir banget nih semuanya. Iya, karena kayak gila sih nggak percaya banget ada this kind of person does Iya. exist dan ada
di tengah-tengah kita. Jadi guys, mari kita lindungi orang-orang yang masih kecil dan tidak berdaya dan yang tidak seberuntung kita ya. Kita harus protect them at all cost supaya mereka punya kehidupan yang lebih baik lagi, punya akses pendidikan yang lebih baik lagi dan bisa merubah hidupnya juga jadi lebih tenang gitu, lebih enak hidupnya dan juga bisa beneran fokus beribadah, bukannya mau beribadah dan bersekolah seperti ini malah dijejelin tindakan bejat sama sudahlah. Udah. Ya mendingan kita awalnya break dulu. menuntut ilmu jadi menuntut gurunya sekarang. Iya, selanjutnya. Kita akan kembali sesaat lagi Detikers ya. Nanti kita juga akan ada tamu yang akan hadir bersama dengan kita dan mereka kesini tuh mau cerita-cerita apa? Atau mungkin mereka akan bisa cerita-cerita tentang informasi-informasi menarik lainnya yang akan dibagikan di Detik Pagi ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Oh aku ya. Detikers welcome back, selamat datang kembali di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Karena sudah in frame, jadi aku akan perkenalkan di sebelah aku ini ada Kak Beni alias Halo, alias halo. Kak Beni. Kak Benediktus Siregar. Kak Beni apa kabar? Sehat. Kita pura-pura berdua dulu ya. Belum. Enggak, kita pura-pura berdua dulu. Oh. Kita pura-pura berdua dulu. Pura-pura berdua. Oh, pura-pura berdua. Oh, gitu. Oh, iya ini nggak ada siapa-siapa di sini. Iya benar. Nikola Saputra jangan diliatin dulu. Aduh kalau suara ini takutnya nanti ketahuan suara siapa iya. ya. Kak Beni gimana kabarnya? Aku sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ya. Jadi kali ini Kak Beni ini datang ke sini Detikers karena kita mau ngobrol-ngobrol tentang film terbarunya. Benar sekali. Yang berjudul, kasih lihat dong kaosnya. Gudang Merica. Gudang Merica. Jadi ini adalah Gudang Merica Jaya. Tahu lagi aku. Ada di Tahu sebelah nggak? orangnya. Lagu. Boleh disebut gak sih? Siapa Nggak sih boleh. lagu siapa? Itu Mbak Dewi. Gudang. Kayaknya gak nyampe FYP-nya dia. Gudang It's okay. Merica. But it's okay, it's okay. Ada di seberang? Ada di seberang. Dewi Lestari. Mbak Dewi Lestari. Bukan. Dewi Persik. Dewi. Lelahku jadi lelahmu juga. Oh ada, oh iya. Ya. Baiklah, karena udah ada suaranya, ini kita kenalin juga ya. Iya. Ternyata Kak Beni nggak sendiri ya, Eco juga masih ada di sini, Detikers ya. Dari film Gudang Merica juga hadir, ada Ardito Pramono. Sempet kaget Halo. mungkin tadi ya. Kenapa? Kok ini partnernya beda gitu. Ini bener, Eco berubah jadi Kak Beni ternyata. Ini juga berbeda jadi Jadi Ardito Ardito. Pramono. Iya. Biasanya kita sebelahan guys ya. Bener, dan hari ini spesial sekali di Detik Pagi ya, karena kita kedatangan teman-teman dari Gudang Merica. Sekali lagi tepuk tangan dong. Yeay. Pertanyaan pertama, Ya. udah hari keberapa kalian mutar-mutar? Iya, muter-muter Wah promo. kalau beliau mau udah muter-muter Aku kemana-mana. beberapa titik ya. Udah Ada seminggu, 2 minggu, Ada kalau digabungin kayaknya ada 4-5an deh ya. sebulan ya. Iya. Karena Kak kan Beni yang gimana? dijual kan beliau. Film ini yang dijual kan Kamu beliau. apa? Ben, Kamu kan lu tuh juga demon ya? dijual loh, Aku Ben. kalau apa temennya Mas itu nggak bisa baru masuk. Ya ampun. Enggak Mas Benny ini baru rap syuting. Oh, emang beresnya kelar? syuting. Kelarnya beda apa ada syuting lain? Ada syuting lain. Keren. Nyayur. Tulang punggung Nyayur. perfilman Indonesia. Gila loh. Itulah karena aku murah. Bener-bener mau mahal tapi jalan proyeknya murah tapi bertaburan. Iya. Makanya aku sistemnya tuh grosir kalau. Kuantiti ya. Bener. Yang penting ada ya. Yang penting Kuantitinya ada. berapa, yang penting ada gitu ya. Kalau quality kan Mas Dito. Aku udah nggak bisa ngelawan kalau yang itu. Aku main di quantity aja. Grosiran berarti. Kalau itu perbandingannya berapa kali manggung itu ya konversinya gitu. Dito sekali manggung itu aku 1000 belum cukup. Aduh. Tapi kayaknya memang sekarang Mas Benny juga di mana-mana tuh ada Benny, tau gak lo, di film apa ada lagi dia. Pokoknya ingin Reza Rahadian emang. Oh parah. Mungkin scene-nya sedikit tapi dia tuh pemanis. Meaningful. Pemanis Sini bener. sedikit tapi meaningful. Selalu diomongin kalau nonton film ini pasti ada Mas Benny-nya yang ngomong ini gitu. Jadi super meaningful gitu. Bener. Karena kan kelihatan kan muka-muka normal terus ada ini baru. Kan kelihatan beda. grosiran gitu ya, grosiran. Kenapa ya ngegali kubur sendiri gitu tuh masih lucu terus ya. Hidupnya dari ini soalnya Mbak.
Tapi Kak Benny sebelum ngomongin tentang gudang merica mau bacain satu berita dulu. Kak Benny tadi mau. Iya dong, tadi katanya Kak Benny mau ikutan baca berita. Yang katanya udah lihat videonya. Silakan Kak Benny bacain. Nanti kameranya ke sini Kak Benny. Kameranya ke sini. Bacanya gini. Baca aja. Ikro baca. Dari ini ya? Iya, Kayak boleh. Detikers tahu nggak gitu. Detikers tahu nggak? Yes. Sebuah video pengumuman anak hilang dari pos polisi Rantau Prapat, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara mendadak viral di media sosial. Wow. Pasalnya alih-alih terlihat ketakutan atau menangis seperti anak pada umumnya, bocah perempuan yang hilang tersebut justru tampak ceria dan penuh gaya saat berada di kantor polisi. Gila ya, Video tersebut menjadi perbincangan hangat setelah diunggah oleh akun Instagram bajingga.id pada Kamis 30 April 2026. Emang kamu lihat videonya kayak gimana Kak si anak ini? Ini kan ini bukan sih? Ya. Iya. Itu masuk gen apa sih itu? Gen apa? Gen apa? Alpha ini. Iya, angkatannya anakku. Nah, anaknya Dito Gimana tuh? nyeletuknya bener gak sih? Lumayan lagi. yang Kalau kayak Gen di Alpha tuh sosmed? sekarang agak asbun sih. Contoh apa yang paling asbun? Contoh kemarin kan gue lagi jalan-jalan di salah satu mall gitu kan. Terus gue bilang ke anak gue, Neng bapak mau, itu tuh lagi klarifikasi dia aja. Sorry ya teman-teman, mengkhawatirkan katanya kan. Aku mengkhawatirkan katanya. Oh iya, kamu nonton juga? Aku nonton juga. Terus Iya, emang berapa Dit? 4 tahun. 4 tahun. Selaku pawang-pawang Gen Alpha juga nih ya. Iya dan Ke mall tadi. Dan waktu itu dia lagi mau main kan, mau main di time zone. Terus kebetulan kartunya habis, tapi gue lagi di toilet. Mau top up. Terus dia mau top up, dia ngirim voice note lah ke mbaknya. Bapak di mana sih? Bapak nikah ya sama cewek-cewek itu? Enggak nih, enggak ada yang nikah, Neng. Enggak ada yang nikah. Neng ya, kok ini Neng ya Neng. mungkin belum. Tapi kan maksudnya, Bapak nikah ya sama cewek-cewek Tapi itu? bagus bahasanya nikah ya. Dia dapat ocehan ini dari mana sih? Iya dia ngerti dari Gak tahu gue. Gila sih. Ada dari ibunya kali. Aduh. Beb terlalu dark ya. Iya. Ini kita beberesnya agak susah nih ntar nih. Tapi nggak ada takutnya kayaknya ya. Iya. Serius Gen Alpha tuh kayaknya nggak Reckless takut. banget. Terus kadang suka bingung dapat kata-katanya dari mana ya. Benar. Padahal mungkin nontonnya bukan itu apa gimana lah. Yang ku tontonin di Instagram juga anak-anak Gen Alpha. Oh gitu. Contohnya asbunnya apa yang lo dengar? Kayak ada beberapa yang dia nggak bisa tersinggung tuh, disinggung tuh harus minta maaf. Iya. Dan kalau minta maaf harus minta maaf beneran orang tuanya. Aku lupa akunnya tapi orang tuanya harus keluar kata maaf gitu. Iya. Banyak tuh. Banyak yang pokoknya harus ada reason kenapa marahnya gitu. Betul. Gen Alpha sih. Berarti nggak kayak kita dulu ya. Wah, kalau kita kan disentil. Kupingnya gitu kita ya diem nggak tahu alasannya apa. Ada waktu itu si anak-anak Gen Alpha ini ada video lewat gitu lah ya di sosial media. Di kuburan coy. Oh yang Di kuburan. kenapa nangis itu Iya ya. kan misalnya si orang tuanya lagi berdoa buat orang tuanya yang sudah meninggal gitu. Doain. Adalah si anak kecil Gen Alpha ini kan di belakangnya. Lo tau si ibunya diapain sama anak kecil itu? Sabar Bu, kasihan deh bapaknya udah meninggal. Oh. Atau enggak ada juga yang ibu kenapa nangis kan ibu juga nanti mati gitu. Terus Gen Alpha ini Dark kayaknya banget. nggak akan kena sindiran ya, nggak akan masuk sindiran buat dia kayak Iya. minum es terus gitu. Dia udah dia minum terus minum aja. Ya emang kenapa Iya, gitu? Ya emang kenapa kalau minum es? Iya, Iya. Kalau kita kan langsung gemeter tuh. Oh Iya, benar. Gak kena tuh sarkas-sarkas atau kayak nyepet-nyepet doang tuh gak Iya. kena. Kata gue mereka lebih galak dari kita sih. Bisa jadi. Setuju. Kalau dibilang Iya kayak, nggak sih? ngomong kasar, Bapak samblin mulutnya ya, minta kerupuk dia. Nasinya sekalian Pak. Gitu. Sambelin mericanya juga dong. Nah, Iya, gitu. merica masuk dia. Masuk loh. Iya soalnya udah harus masuk ke situ ya Iya kan? benar. Iya soalnya dari tadi udah cukup ya. Nah ngomongin ini gudang dia nih. merica. Aku udah nonton trailernya guys. Kita mau puterin trailernya juga gak sih? Boleh Kita akan dong. putar trailernya dulu kah sebelum kita masuk Bapak ke Putra. menu utama kita? Kita putarkan trailernya dulu ya. Oke Boleh. baiklah. Inilah trailer dari film Gudang, Gudang Merica. Oh my god. Itu Oh dia, disitulah Gudang ya Merica. Anda. Anda juga mahasiswa koas sepertinya ya. Atau Iya. gimana? Koas. Koas ya. Gua koas. Anda menjadi satpam. Luwak. Serba bisa. Serba bisa. Satpam bisa, perawat bisa, luwak pun bisa. Ya ampun, nyaman di lambung kan. Salah. Itu Nggak built in. tutut gujes itu ya. Ya ampun. Tayang di bioskop tanggal 20 Mei. Ntar lagi, Ya, ntar less than lagi. 2 weeks ya. Baik.
Tapi 21 Mei. 21 ya, 21. Tadi gue sempet agak salfok ya sama scene-nya Benny yang diceplokin telur. Berapa kali pengambilan gambar itu? Sekali Ben? aja Dua, jadi. tiga ya. 3 kayaknya. 3 kali diceplokin. Dan Yang itu satu pagi. tuh udah berhasil sebenarnya. Yang 2 untuk kepuasan Pak Darto. Darto jahat banget lo ya, Darto ya. Kes yang lain Kes kan. yang lain, iya. Kayak lagi ulang tahun ya diceplokin ya. Iya. Karena pengulangan itu sama kayak cewek selfie biasanya. Udah selfie 10 kali yang diupload yang pertama. Iya, Nah, lu benar. sebetulnya udah dapet di yang pertama Iya, kan. Iya, maksudnya. sebenarnya master udah dapat. Cuman pecahan shotnya lagi kan. Iya, covernya lagi. Covernya lagi gitu. Aduh ini lucu banget Aduh, ya. syutingnya di mana sih itu? Di Jakarta, Jogja, di Kaliurang, Jakal, oke. terus di Cianjur. Terakhir Cianjur. 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 Nah, Oh. judulnya Gudang Merica, tapi semua setnya rumah sakit. Di mana Iya, Gudang gudangnya tuh di Mericanya? sebelah mana? Di Cianjur. Oh. Di Cianjur, gudang merica. Nah, ini emang kita tahu kan Pak Darto orangnya kayak gitu. Jadi nanti itu bisa dijelaskan ketika nonton filmnya. Kenapa Iya. judulnya Gudang Merica? Filmnya tentang anak-anak koas, tapi horor. Tapi horor. Tapi ada Genrenya- komedinya juga. Ada komedinya Iya. juga. Oh, Genrenya impulsif unorthodox. Kalau bahasa manusianya apa itu Dit kira-kira Dit? Bahasa bayinya gimana? Jadi ini filmnya. Kita mikirnya nggak akan jadi nih film gitu. Emang syutingnya kapan sih? Syutingnya kayak akhir tahun ya. Oh akhir tahun. Kenapa berpikir ini film gak jadi kan produksi udah jalan? Sebenarnya dalam sisi positif ya kita kayak bener-bener ide-idenya tuh gila banget. banget. Bahkan di tengah syuting tuh aku sempat nanya Pak Darto, kita kan take terus cut terus Pak ini kita kerja kayak gini halal nggak sih? Kayaknya enggak deh. Tapi udah dibayar kan? Udah. Udah. Makanya itu kan kayak uangnya halal nggak ya? Itu pas di Jogja tuh Mas Benny nanya gitu. Kan biasanya Mas Ben kalau uangnya langsung cepet habisnya nggak halal. Kamu Iya. masih ada nggak uangnya Ini masih ada sekarang? nggak sisanya? Aduh, tinggal 500 kan. Sedekahin lah ke kita yang dia. Oke, nah tapi Ya. kenapa ya kayak Mas Ben ini ngomongin soal horor komedi gitu ya? Lu ngerasa kalau pas syutingnya tuh kayak lebih banyak horornya apa lebih banyak lucunya? Nah, Lucu sih Lucu, kita. Nggak iya. ada horornya sama Karena kan sekali Mas Ben terus. tiap kali muncul pasti lucu ya. Dan horor juga sebenarnya. yang mana part horornya? Sebenarnya maksudnya untuk Yang scene-nya Mas Benny. kalau horornya mungkin yang pas di rumah sakit itu ya. Iya. Yang di rumah sakit Kaliurang tuh settingnya bener-bener horor sih. Itu Dan beneran rumah kamar. sakit? tapi beneran rumah Bener sakit. rumah sakit. Mm, Rumah sakit lawas. itu lawas dari tahun 1918 kalau nggak salah ya. Jadi emang rumah sakit lama, terbengkalai. Terus dari satu titik ke titik lainnya itu cukup jauh. Jadi kalau misalnya syuting jam 2 pagi, kami ke toilet yang cukup manusiawi itu jauh banget. Dan berjamaah ya, nggak mau sendiri. Iya lumayan. Lumayan. Dan Iya. itu saking luasnya itu jadi kayak padahal kru film kan banyak banget ya. Betul. Itu tuh bener-bener kita mau ke toilet ya di bagian situnya sepi. Sepi, ya. Karena saking luasnya gitu. benar. Oh berarti si rumah sakitnya emang udah spooky karena sudah tidak beroperate kan? Betul. Oh my God. Serem juga sih coy. Seru. Dan hotelnya juga lumayan seru. ya. Lumayan karena kita hotelnya nggak ke kota tapi ke atas lagi malahan. Hotel paling atas di Kaliurang. Kaliurang. Betul. Waduh. Meskipun banyak tempat makan enak sih ya daerah situ tapi Oh, hotelnya banyak ya? Banyak Tapi Sebenarnya banyak ya? sebenarnya banyak. tidak kulineran seperti Mas Dito Sebetulnya ya. banyak tapi kayaknya mereka nggak explore. Kita nggak explore. Bukan nggak explore, otak kita udah penuh Syuting ya. sama kelakuan Pak Darto kan. Tiap hari ada aja gitu. Dia kalau ngedirect lucu gak sih kayak nyablaknya dia di podcast gitu atau enggak juga? Atau beda jadi beda orang nih kalau dia lagi ngedirect. Seru sih ya. Seru sih ya, lucu. Yang pasti dia nggak pernah marah. Nggak pernah marah. wow. nggak marah. Jadi dari awal kita ditekankan, ini syuting kita have fun. Iya. Kalau ada sesuatu omongin dan nggak boleh marah sama sekali. Betul. Terus kalau scene horornya gimana dong? Iya. Jadi ketawa-ketawa gak kalian? Enggak juga? Enggak juga. Ya, Ya. Enggak sih sebenarnya kalau misalnya ada yang horor gitu kan. Itu cukup mencekam gitu karena emang setnya itu luar biasa bagus banget gitu setnya. Jadi kita masuk setnya aja udah wah ini horornya kerasa nih gitu. Tiba-tiba Mas Benny ada disangkutin pakai sling gitu. Ada gitu. Di sini Mas Benny ngelakuin stunnya sendiri. Kayak Tom Cruise. Jackie Maksudnya Chan. biar bayarannya tuh ke Mas Benny semua kan? enggak biar nggak diganti. Kalau dia kan bisa nawar, aku nggak bisa. Aku nggak bisa. Adegan apa sih yang pakai sling itu, yang pakai stun itu? Yang pas Adegan pesugihan kejutan pokoknya. Ada. Adegan kejutan yang kita nggak expect bahwa aku akan ada di situ nanti. Ah, Kamu kayak konsernya Yura tiba-tiba gitu ya? iya. Jadi sang dewi gitu ya. Oh my God.
Bobotnya berapa itu? Oh. Aku 90 kali ya. Itu tapi yang bikin aku serem karena kuat nggak gitu ya. Iya. Lo bisa keserem jatuh ya? Penjaga ininya juga lumayan kayu tua kan. Jadi kayak wah, oke nih. Iya. Emang project ambisius. Dan itu tadi tidak ada sedikit pun di trailer ya. Jadi emang adegan itu harus lihat ya. Emang ini kayaknya surprise gitu ya. Tapi Harus kalau kita nonton. ngomongin karakter kalian masing-masing di film Gudang Merica nih. Kalau Dito sendiri berperan sebagai apa di situ? Gue berperan sebagai Razi. Razi Anak koas itu tadi. adalah anak koas, mahasiswa koas yang sebenarnya jarang banget ketemu sama teman satu kampusnya yaitu si Adit. Cuman di sana dia harus Kerja bagaimana kelompok lah ya. Harus kerja kelompok dan harus dia punya rahasia juga sebenarnya si Razi ini. Dia adalah family man yang cupu banget, culun Dibikinnya kayak banget. nerd gitu gak sih dengan rambutnya yang belah tengah Iya, gitu? bener di banget. Jadi gue di sana tuh emang karakternya nggak boleh ngomong golo gitu. Emang ngomongnya aku kamu. Gitu. Kalau di real life kan aku kamu kan rada Bandung. Iya. Bandung ya. Sama bikin orang baper coy. Iya. Nah, aku kamu padahal orang Bandung gitu. Kita baru kenal kok aku kamu sih gitu. Iya, Apa emang aku sih? sih di Bandung gini gitu. Iya bener gitu deh. Oh, I see. Tapi jadi jatuhnya Jawa atau enggak juga? Enggak Jawa. Enggak Cuman Jawa rada ya. ke bawah Jawa-Jawa Oh, dikit. Mungkin oke. dia dari daerah Jawa gitu. Oh, oke. Kalau Benny sendiri kan kalau kita lihat sekilas tadi perannya kan sebagai satpam gitu ya, security. Terus kenapa bisa involve, bisa jadi ngegeng sama anak-anak koas ini nih di film ini? Mungkin karena ada kemiripan sama Mas Dito ya. Jadi Apanya tuh? Apanya? Tinggi badan? ginjal mungkin. Alhamdulillah masih dua bentuknya sama kan? semua. Bentuknya sama betul. Masih dua juga. Tuhan menciptakan ginjal yang sama. Ya itu karena aku kan penjaga di situ. Aku kayak tangan kanannya Suster Ella yang punya kewenangan di rumah sakit itu. Jadi aku yang lebih sering sama geng koas ini gitu. Dan aku kan macam-macam jadi satpam, jadi perawat, jadi tukang kebun juga di situ. Jadi tumbal. Iya. Jadi tumbal juga. Seru nyariin ayam hitam juga ya. untuk Ayam pesugihan. cemani. Mahal loh itu. Dan susah ya nyarinya ya. Oke. Dan ini tuh ada ritual yang dilakukan ya. Itu tuh ceritanya ritual apaan guys? Yang kayak tadi ada nyembur bunganya juga itu Mas Benny. Itu tuh ritual karena si Arla. Rindu, Kayak Rindu. si Rindu itu karakternya sangat dekat dengan klinik. Dia itu mahasiswa kedokteran tapi dekat sekali dengan klinik. Itu yang bikin lucu juga sih. Iya. Oh ngilmu dia. Padahal dia Gen Z harusnya lebih ke kamu Sun Moon Rising apa kan gitu ya. Ini lebih ke Tapi dia, ngilmu. ritual juga. Dan dari awal dia masuk tuh dia udah mempraktekkan itu. Apalagi ketika kita dapat masalah, jalan yang kita tempuh itu karena ada rindu kita lewat jalan itu. Oke. Nah ini sebagai lo Dit, seorang musisi juga gitu kan, peka sama suara. Di film ini ada nggak suara yang bikin lo aware gitu kayak ini harusnya nggak ada suara ini nih gitu, tapi kok tiba-tiba ada gitu. Suara sih sebenarnya keimpulsifannya Pak Darto lagi ya. Ada satu scene di mana Mas Benny mengeluarkan sedikit frekuensi dari ketawa. Jadi kalau Mas Benny ketawa tuh ada Vibranya. di belakangnya ada sebuah frekuensi yang langsung ke pick up sama Pak Darto di headphone director. Jadi Ben bentar deh, lu mengeluarkan frekuensi itu tadi karena beliau juga DJ dan penyiar ya, orang musik juga Pak Darto. Yang mana yang itu yang barusan, coba lagi deh. Jadi mengeluarkan frekuensi itu nggak mudah, emang harus lewat diafragma gitu. Ada olah vokal ya. Ada olah vokalnya juga Kayak tuh. gimana Mas Benny boleh Coba dicoba? dong Itu diperagakan lagi- oleh tapi model. ini lagi ini. Lagi. Itu harus panjang banget tuh. Iya. Jadi ada scene aku nangis. Nangis. Panjang, ternyata itu ada tekniknya. Oh gitu. Jadi nggak gampang. Jadi kayak Pak Darto tuh pengen itu panjang. Iya. Nah yang tahu teknik itu cuman Mas Dito di situ. Jadi kayak dipanjanginnya tuh kayak apa nangisnya dipanjangin. Iya. Teriakannya tuh ada teriakan di akhir itu. Nah aku tuh salah ngambilnya lewat mana. Mas Betul. Dito ngasih tahu harusnya lewat diafragma atau apa gitu. Iya, biar panjang gitu. Kayak dia melengking Nangis gitu dengan nada apa? Do sama dengan F. La tinggi. Apa itu? Nadanya apa tuh? La sih, la tinggi. Latih. Tuh kan La bener. tinggi. Soalnya la kan udah tinggi Segitu, kan. coba do-nya segitu. Do-nya segitu berarti di mana? Iya la. Gitu. Cukup tinggi dan panjang. Dan kalau misalnya pakai ini kayaknya akan capek ya. Gitu. Jadi di Dan sini. kan berulang-ulang kali gitu. Iya. Jadi lu semacam nge-guide dia gitu. Coaching ada coaching. Vokal coach ya. Coaching ada Gila coaching. Detikers gue Indra baru Aziz. tahu. Tapi itu loh ini. karena scene itu gua, Fatih, Arla sama Zulfa itu kita nggak bisa berhenti ketawa. Mungkin ada 10 take gitu. Karena emang lucu banget gitu frekuensi yang ditimbulkan.
Jadi makin penasaran nih kita ya. Betul. Tapi akhirnya dari sini gue baru tahu ya Dito dan juga Mas Benny dan ini kalau nangis aja ada nadanya dan ada guide-nya ya benar. untuk gimana nangis yang baik gitu kan. Karena pengen dipertahankan tadi ngambil itunya gimana dipanjangin Iya. gitu. Tapi kalau diulang lagi bisa nggak Mas Ben? Ya Allah. Cannot ya. Suaranya udah serak. Capek. Nanti malam mau nyanyi kan soalnya. Oh. Benny mau nyanyi. Harus save suara kan. Oh, Di after gitu. partinya L, di after partinya L. Ya ampun, udah nyiapin baju belum? Aduh. Nah, kan balik lagi kalau kita ngomongin film secara keseluruhan gitu ya. Hmm. Ada teori yang bilang katanya kalau film horor komedi itu susahnya minta ampun. Pas syuting, gue nggak tahu apakah kalian lebih banyakan ketawanya atau merindingnya atau horornya gitu kan. Tapi ketika ini kan mix ya genrenya ya, ada thrillernya juga bahkan. Hmm. Dari kalian pribadi nih berdua, kira-kira paling susah gitu ya ketika scene komedi kah, horor kah, atau pas lagi thriller? Kalau buat gue sih di scene horor sih cukup menantang ya buat gue karena emang harus ekspresif banget, harus ngedeliver emosinya juga tetap di situ gitu ya, dan itu jam 2 sampai jam 3 pagi take ya, karena kan syuting horor kan dibalik jamnya ya. Iya. Jadi itu cukup menguras energi sih scene horornya gitu. Kalau buat gue sih gitu. Kalau Mas Ben? Kalau Mas Ben? Apakah kalau Mas Ben sini selalu yang lucu? Ya ada horornya juga sih. Tapi kalau aku yang paling susah tuh komedi, tapi di situasi itu kita nggak sedang bercanda. Iya. Jadi kitanya serius. Nah ini nggak cuman dari aku, dari semuanya itu karena kita awal-awal tuh bener-bener udah bonding banget. Kita reading juga mungkin udah nyambung banget. Nah itu tuh sebenarnya malah yang jadi bikin susah. Karena kita udah tahu pikiran masing-masing. Jadi ketika kita ada adegan komedi ini kita udah susah banget nahan ketawa. Bener-bener berlima terutama ya. Berlima, Berlima iya. itu bener-bener susah nahan ketawa. Tapi sama Zulfa juga apa namanya kucing dan tikus gitu. Kayak bener-bener Kejar-kejaran. mulu kejar-kejaran, Musuhan kita, musuhan. Clash. Makanya ini kalau promo ada Sulfa aku nggak ada. Kata Oh itu Riders kamu ya? Iya, musuhan. Jangan digabung. Aku nggak mau ada Zulfa. Pas Kecuali syuting juga trailernya beda ya. beda, Beda. dipisah gitu. Trailernya beda. Aku udah ngomong boleh tanya sendiri, aku nggak mau promo ada Sulfa. Kecuali tambah 500.000. 500 mau. Tambah konsumsi juga kayak ya? Iya, sama nasi kotaknya juga ditambah lagi. Lauknya tapi. Nasi nggak usah. Terus kalau kayak tadi Tito bilang di switch kan jamnya jadi kebalik kan gitu. Iya. Berarti kalian kalau gitu tidur siangnya dan malamnya tuh on setiap hari berapa lama itu dalam semasa syuting? Sampai pagi mungkin. Sampai pagi, Kalau ya. emang kita butuhin malam, karena malam itu kan Berhari-hari? pendek banget kan. Iya, yang di scene malam itu ya kita berarti harus callingan jam 5 sore paling. Take paling jam 6 habis Iya. maghrib gitu. Sampai paling jam 4 sebelum mataharinya kelihatan. Itu berhari-hari kah atau kayak cuma 2-3 hari doang gitu? Beberapa hari ya Mas. Berhari-hari ya. Iya, kayaknya. iya. Sampai di Cianjur juga masih scene malam. Masih Oh ada di Cianjur juga. Iya, dan di Cianjur tuh dari penginapan kami ke lokasi syutingnya tuh kurang lebih 50 menitan. Oh jauh ya. Jauh. Karena emang di pelosok banget, di hutan dan di, Di desa. perkampungan desa gitu. Jadi cukup. Apakah mencari gudang beras ya mungkin? Atau gudang gula udah jadi rest area. Oh gitu sampai ke Cianjur juga ya. Oke. Baik. Nah kalau misalnya kalian ada callingan kan tadi biasanya jam 5 kalau buat yang malam. Kalau ngambil scene siang callingan jam berapa biasanya? Scene siang. Pagi pasti. Pagi ya. Nah, Jam 7, jam 8. Kalau misalnya setelah callingan malam terus besokan ada callingan pagi itu tidurnya gimana? Jeda dulu. Nggak mungkin. Kita Nggak mungkin. produksinya Iya. enak sih, jadi Cukup sehat ya. itu udah umum kalau kita callingan malam pulang pagi ya berarti besoknya callingan malam lagi. Oh, oke. Atau besoknya biasanya break. Oh, Iya. oke. Work life balance ya. Oh, bukan balance lagi nih. Bagus. Soalnya terlihat dari mereka gitu tadi cerita Yandi ya, syuting sama Pak Darto, sama tim semuanya nggak boleh ada yang marah-marah, harus have fun gitu. Auranya kebawa sampai kayaknya kita wajib nonton si film si Gudang Merica ini. Betul sekali ya. Jadi Gitu. nanti akan ada di tanggal 21. Tapi kalau misalnya dari kalian apa yang bikin kenapa ini harus nonton selain karena ada kalian tentu saja ya. Ada Benny, ada Dito gitu. Kalau misalnya teman-teman suka film-film yang agak berbau murder mystery atau film-film yang cukup intens kayak film-filmnya Todd Phillips gitu, Hangover, film Hangover gitu ya, atau film-film yang
bener-bener luas spektrum bercandaannya kayak film-filmnya Seth Rogen, Superbad gitu. Tonton nih Gudang Merica karena menurut gue ini satu-satunya yang gue tahu satu-satunya film Indonesia yang berani untuk mengambil spektrum bercandaan dan ideationnya tuh lebar gitu. Gitu. Tapi kalau kalian personally suka nonton film horor gak sih? Karena gue tuh ya kadang kalau dikasih genre horor komedi gini menurut gue tetap serem juga lagi. Jadi kayak ada beberapa kali gue kayak gak berani gitu. Enggak sih kayaknya Di. Enggak, tapi menurut gue tadi ini kayak komposisi horornya lebih banyak ya. Jadi kayak pecinta horor pasti Suka akan sih suka pasti. Iya, bener. Aku sih suka sih nonton horor. Suka banget. Lebih suka penakut. nonton apa diajakin film? Diajakin dong. Nonton kan gak dibayar. Tapi menambah wawasan ya. Iya. Kalau dari lo nih Mas Ben? Kalau aku tuh mungkin pas reading tuh kita sering kayak nyeletuk, Pak ini diginiin aja, Pak ini diginiin aja. Yang kadang celetukan kita itu bercanda. Tapi sama Pak Darto itu benar-benar dilakukan tambahan-tambahan itu. Yang ide-idenya sendiri udah gila ya. Ini tambahin lagi dan pokoknya banyak banget adegan yang tadi aku sampai bilang Pak kita bikin ini tuh halal gak sih kerja kayak gini tuh karena memang segila itu syutingnya dan ini salah satu film horor komedi yang aku ikut dan paling gila sih ini. Oke. Nah selain bercandanya ini kan ada yang ngepotret tentang perjuangan anak-anak magang lah ya kurang lebih kayak gitu kan si anak-anak UAS ini tuh. Apa yang menurut lo akan relate sama banyak penonton dari ceritanya Gudang Merica ini? Ini mungkin perjuangan manusia pada umumnya juga kan. Karena karakter Razi itu juga nanti akan mencerminkan perjuangan banyak orang di situ. Kenapa Razi melakukan A, kenapa Razi melakukan B. Terus termasuk juga si Sidik saya juga gitu dan yang lain-lain itu benar-benar karakternya terutama mereka berempat itu beda-beda semua sih. Iya sih, kelihatan tadi ya. Iya, jadi mau dramanya dapet, mau horornya dapet, mau komedinya dapet gitu. Semuanya ada di Gudang All Merica. in di Gudang Merica ya. Baiklah kalau gitu ya. Ya nggak boleh nanya nggak? Oh boleh nanya, boleh. Oh ada penonton yang mau nanya. Ini sineas juga, dia salah Mas. satu yang tentang film-film. Mas Benny kan juga komedian juga. Ada bedanya nggak sih perform di panggung yang live audience sama on camera? Bedanya yang paling gede itu kadang kita harus siap untuk gak diketawain. Oh, gak ada feedback langsung ya? Iya, kalau diketawain kita retake dong. Iya benar. Bener lagi. Iya benar. Dulu awal-awal tuh sempat nggak enak karena kalau kayak pelawak itu kan kalau nggak diketawain tuh suatu Iya ada itunya ya. Kayak ngebom gitu. Iya. tapi habis itu udah terbiasa. Itu sih paling bedanya sama mungkin kita dapat bantuan. Iya. Kalau stand up tuh sendiri, kalau ini wah enak banget nih. Bahkan Mas Dito yang kadang orang mikirnya serius itu bener-bener ngebantu untuk di scene-scene komedi gitu. Jadi nggak main sendiri. Iya, dan bener. itu buat aku enak banget. Bisa dia jadi pelawak kayak emang nih? Bisa banget. Aduh gak bisa Mas Benny. Tahu gak kan ada satu adegan opening yang Pak Darto bilang, Tok ini adegan opening komedi dulu nih, gitu. Jadi lu yang menentukan gitu. Wah beban nih ya kan. Terus oke Pak Darto, gue coba deh kan. Gue coba. Pas udah cut, udah aman ya. Terus kemarin gue tanya kan di podcast. Pak Darto itu kan adegan komedi yang opening yang gue, oh aman itu udah gue take out. Oh nggak jadi. Gak jadi. Jadi pas syuting aja biar post pro nanti yang ribet ya. Iya. Gue take out pas gue liat kayaknya enggak tuh. Mungkin karena looks-nya terlalu nice. Iya kan? Looks-nya terlalu kalem buat jadi komedi. Komedik ya. Dia ngejagain ini tokohnya di situ ya, jangan sampai jadi kayak Apa Mas ngemis. Dito pengen dihancurin kayak gini dulu? biar bisa masuk. Coba Tunggu. Benny tunjukin look nice kayak Ardito. Kayak Ardito. Coba. Coba. Ardito gak pernah gini ya? Iya kayaknya. Susah. Enggak, lu anggapannya depan lu adalah piano. Lu ceritanya lagi main piano kayak Ardito. Coba. Atau boleh pakai gitar. Oh jadi Bollywood ya? Nah, itu mah udah dari lahir gitu kan. Udah dari lahir udah gak bisa. Tapi kalau kalian disuruh milih gitu ya. Ini ada Disordered nih dari tim kreatif. Syuting horor di rumah sakit tua jam 2 pagi atau konser stand stand-up. up tapi penontonnya hantu semua, lu pilih mana?
Kayak syuting horor Karena di udah rumah sakit ya? jam 2 pagi kali ya. Iya aku. Tapi lu kemarin ketemu yang aneh-aneh nggak pas lagi syuting? Ini adalah pertanyaan wajib kalau syuting film horor. Enggak Kalau sih aku kayaknya enggak sih. Alhamdulillah ya. Gak tahu diliatin atau enggak, cuman perasaan gue itu kru. Oh iya. Iya. Kayak dilihatin itu ya. Iya, kayak lewat gitu tapi kemana dia gerangan? Oh yang kayak di ujung mata gitu ya? Tapi kayaknya kru deh. Karena gue kan orangnya, gue tuh sama karakter yang gue mainin si Razi itu sama. Gue sama-sama Positive thinking. positive thinking yang rasional banget gitu. Tentang ini kayaknya bukan hantu deh gitu. Tapi kayak ada diliatin, tapi kayak kru. Kalau aku malah kebalikannya, aku penakut. Jadi kayak pengen nggak percaya tapi Ada. lebih condong ke percaya gitu. Ah. Jadi Apa contohnya? Apa misalnya? kayak di rumah sakit tuh aku yakin di situ ada gitu. Iya. Tapi karena aku penakut jadi kayak aku coba untuk ngobrol sama anak-anak biar ya udah ini ada tapi kalau kamu nggak ngapa-ngapain di sini nggak aneh-aneh kamu nggak akan diapa-apain gitu. Oh, agak sedikit denial tapi membantu ya. Kayak Kita nggak punya ada, fun nggak fact ada. baru ternyata Mas Ben ini penakut ya. Penakut parah. Penakut parah. Ada nggak Oke. kayak teman case yang lain gitu yang cerita tadi kayaknya gini deh gitu. Cewek tuh biasanya tuh cewek. Nggak ada Nggak sih, ada ya? untungnya nggak ada sih. Paling malah di hotel kita ya Di sebenarnya. hotel kita tuh sebenarnya agak Karena kita tidur sendiri. Iya. Kalau di lokasi kita bareng-bareng, Rame. hampir nggak pernah sendiri. Kita di habis syuting film horor terus sendiri Pulang tiduran. sendiri. Aduh itu stres banget. Lumayan sih. Gue selalu nyalain TV sih. Bener sama. Gue selalu nyalain TV gitu. Bener. Tapi kalau gue nggak tahu ya, kalau sebelum syuting film horor biasanya itu kan katanya ada ritual atau Iya. apa yang dilakukan. Nah kemarin tuh ada yang Kayak dilakukan nggak? kayak apa nyuwun sewu Iya, lah kayak ibaratnya nyuwun ya. sewu. Permisi-permisi Kalau dulu. itu gue nggak begitu tahu ya. Cuman kayak yang gue lihat sih emang untuk mendukung persyutingan lancar, anak-anak produksi pakai pawang hujan. Oh. Dan pawang hujan yang di Jogja tuh emang jago banget. Pantas hujannya ke Jakarta semua kemarin ya. Coy. Langsung pindah. Jago sih. Minimal ke Solo sih. Iya benar-benar. Wow. Atau kan Kenapa emang di Solo? Dekat ya? Oh, Oh mungkin karena dari Kaliurang kan deketnya ke Solo ya. Iya, iya, iya. Ya kan bisa ke Solo, Semarang. kalau ke Magelang ke sini. Oh, iya, iya, iya. Prambanan. Iya benar-benar. Aku sebenarnya udah mencoba untuk biasa ekspresinya, tapi depanku ini kayak wow. Mohon izin. Gara-gara ekspresi ya. Padahal biasa aja ya. Tapi reaksinya kok reaktif sekali. Gitu. Dekat soalnya kan naiknya KRL itu katanya 40 menit. Iya, iya sih Jogja, Solo dekat Apa? banget. Paramek ya namanya ya? Apa sih namanya? Pramek, Pramek. Prambanan Oh, Express tuh. Iya, karena aku belum pernah ke Solo. Kalau Magelang Prambanan aku udah sering. Oh, ke Tapi Solo belum pernah. pengen. Karena nggak suka ya. Belum ada. Mas Ben. Tiba-tiba daerahnya tuh kan daerahnya ada. Bener, beda-beda kan Kalau orang-orang. aku suka banget Bandung. Betul. Karena mirip Jogja gitu kan ada favoritnya. Bener-bener. Kamu Kemarin aku habis dari Solo weekend. Mangkunegaran. Mangkunegaran kan. Ran, iya. Ternyata Solo bagus loh kotanya. Bagus. Tuh. Oh, Bagus lah. Tapi hujan terus. Kenapa Oh, ya karena Bogor? dipindah. Mungkin apa dapat Solo? pindahan ini hujan. Oh, iya. Itu Solo apa Bogor ya? Kita mesti telah lagi ya kalau hujan terus. Iya benar. baiklah. Boleh jangan dibelokin lagi. Alhamdulillah udah jam 11. Boleh jangan dibelokin lagi ya. Saatnya kita closing. Thank you so much teman-teman dari Gudang Sama-sama. Merica. Makasih banyak. Baiklah, one and epic closing ya. Iya, Menurut gue sih. benar-benar. Agak lumayan PR beberesnya ya. Kalian udah nonton belum filmnya? Belum ya? Gak dikasih? Aku belum. Berarti Biasanya pas kalian- premier ya ntar ya. Iya. Aku pengennya gitu. Supaya dapat surprise-nya ya. Meskipun katanya kalau buat host kayak kita jadi bingung ya nanyanya karena mereka juga belum nonton. Tapi aku udah tahu kan ceritanya tahu kan kita plotnya. udah baca. Cuman kita belum tahu hasil akhirnya aja kan. Biar nanti Oke. surprise-nya sama kayak kita yang baru nonton juga ya. Tapi terakhir kalau syuting itu kan nggak harus berurutan dari awal sampai akhir kan. Iya. Bisa diacak-acak kan scene-nya Pasti, berarti kan? pasti. Oke. Iya. Tapi kita udah tahu oh ini buat scene Yang ini. 78A atau 78B gitu. Jadi kayak udah tahu porsi-porsinya gitu. Tinggal Baiklah. nunggu premiernya aja berarti ya. 21 Mei. 21 Mei. Kita juga bakalan keliling ke bioskop terdekat gitu di daerah-daerah sini atau di Jogja juga kita akan cinema visit jadi sampai ketemu di sana. Jogja dan sekitarnya ya. Jogja Benar. di sekitar. Ah, Jogja dan sekitarnya. Terus apa aja sekitarnya? Sekitarnya. Magelang, Gunung Gunung Kidul, Kidul, Bantul, Sleman. Bagus geografinya ya. Semarang bisa. Solo, Purwokerto. PWK Toy. Oh, Purwokerto. Alright. Ini
Ini gak ada soundtracknya Ardhito ya? Nggak ada, nggak ada. Padahal kan bisa bikin yang dark gitu. Tumben lo ini lo ada film tapi nggak ada soundtrack ya? soundtracknya bukan lo. Udah waktu itu gue udah mengajukan, cuman kayaknya gimana gitu. Jadi pakai lagu teman-teman aja. Iya, ini soundtracknya yang ngajuin Mas Ardhito. Iya. Kasih tahu. Ada beberapa scene ya juga. Nggak masuk kali budgetnya. Gue kasih gratis kok. Atau justru selama ini film-filmnya Dito nyanyi kali ini gak usah gitu. Biar beda justru ya. Tapi yang iya, ini nggak ada. Oke, kalau gitu. Guys, thank you so much udah nonton kami dari jam 10:30 tadi ya, kurang. Bahkan jadi udah sekitar 40 menit kita bersama dengan tamu-tamu kita. Ada Ardhito dan juga ada Benedictus Siregar. Dan guys, kita punya tagline. Nanti kalau pas closing kita bilang detik pagi, jawabnya jangan tidur lagi. Jangan tidur lagi. Pakai gerakan. Tapi bebas aja. Gerakannya bebas. Oke, jadi jangan lupa Detikers untuk saksikan kami kembali besok dari jam 8 sampai dengan jam 11 karena Detik Pagi akan selalu menemani kamu dari Senin sampai dengan Jumat dan jangan lupa di-follow semua sosmed kita ya. Betul, di @detikcom ataupun website untuk streaming ya, di TikTok ada, Instagram ada, YouTube ada, dan jangan lupa di website kita 20 detik untuk menyaksikan Detik Pagi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Dan jangan lupa untuk saksikan Gudang Merica di bioskop nanti tanggal 21 Mei. 2026. Kalau gitu kami berempat pamit, saksikan selalu Detik Pagi. Jangan